Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam dan juga taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa risalah keislaman yang mengajarkan kita kebenaran, mampu membedakan antara Tuhan dan makhluk Tuhan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita jumpa pada malam hari ini. Tentu tujuannya adalah mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk berdialog, membahas terkait dengan tema kita, Tuhannya mereka diberi kekuatan. Diberikannya kekuatan sebagai bukti sebagai Tuhan atau sebagai ciptaan Tuhan. Ini masih berputar-putar di tema ini ya teman-teman. Kita masih di seputar tema ini. Benar nggak? Noise. Pairing. Kata teman-teman kita di seberang, kurang kerjaan bahas keyakinan orang. Ya enggak dong, kan Nabi Isa juga diberi kekuatan kan gitu. Nabi Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Apakah mereka juga memahami bahwa Yesus diperkuat juga dengan Jibril? Dengan diutusnya Jibril atau malaikat yang datang kepadanya memberikan kekuatan kepada Yesus, membuktikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran ketika Nabi Isa diperkuat oleh Allah itu seirama. Pembedanya, Islam tidak menuhankan Nabi Isa, sedangkan mereka menuhankan Yesus. Gitu teman-teman. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Ya, Saudara Ferdi, apa kabar Bang? Baik. Oke. Bang Sumam, temanya malam ini apa ya? Yesus menerima kekuatan ya. Iya, betul. Yesus menerima kekuatan sebagai bukti dia utusan Tuhan. Itu dalam pandangan Islam. Tapi kalau dari pandangan Kristen itu gimana? Yesus diberi kekuatan itu sebagai apa dia Bang? Silakan. Baik. Itu dasarnya Pak Suma ambilnya dari mana Pak dalilnya? Lukas 22 nomor Lukas 43-44. Oh, ayat berapa? 33. 43 dan 44. Oh, 43, 44. Oke, saya baca ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, dari ayat ini kita nggak bisa nggak bisa pungkiri dan nggak bisa ditafsirkan memang bahwa Yesus diberi kekuatan. Nah, itu saya setuju. Jadi yang di dunia itu jadi bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Artinya sepenuhnya manusia. Nah, cuma kan pertanyaannya
kenapa Kristen menyembah dia kan sebagai Tuhan. Nah, pada dasarnya itu kalau kita lihat di Alkitab, memang Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Itu ada ayat-ayatnya. Nah, ketika dia datang sebagai manusia, dia digelari sebagai anak Allah, Mesias, juru selamat atau anak manusia kan. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia pun dikatakan sebagai nabi, utusan, guru, bahkan hamba Tuhan. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa dia benar dalam dunia sebagai manusia. Nah, tetapi kita mengatakan dia sebagai Tuhan karena pada dasarnya dia Tuhan. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Juru Selamat itu datang sebagai manusia. Itu Bang Suma. Baik, kita hargai itu adalah harga sebuah iman, kepercayaan. Artinya bahwa ketika saudara kami Kristen mengatakan Tuhan mereka ke bumi menjadi manusia, lalu sebagai manusia dia diberi kekuatan oleh makhluknya, yaitu malaikat. Muncul pertanyaan bagi kami umat Islam ini yang menjadi sasaran amanat agung untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus atau menjadi Kristen. Ketika ungkapan dia sepenuhnya manusia, artinya dia adalah makhluk. Nah, sebagai makhluk ternyata dia juga adalah sepenuhnya Tuhan. Jadi ada dua pribadi yang bermain di sana, pribadi Tuhan dan pribadi manusia. Akan tetapi kami melihat bahwa sepenuhnya Tuhan sudah tentu bukan Yesus. Jika berbicara sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Tuhan berarti kita berbicara perspektif Tuhannya Yahudi dalam hal ini. Dan sepenuhnya manusia, kita berbicara tentang yang bukan Tuhannya Yahudi, dalam hal ini Yesus yang disembah oleh saudara kami Kristen. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika konsep ini diusung dan kita mencari titik kebenarannya, maka yang kita temukan sekarang ini, yang harus kita temukan adalah pengakuan daripada Tuhan yang 100% Tuhan ini. Yang seutuhnya Tuhan ini mengaku bahwa dia bakal menjadi sepenuhnya bukan Tuhan, alias sepenuhnya manusia. Dan sepenuhnya manusia ini kita akan temukan pengakuannya kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Sayangnya di dua pribadi tersebut tidak pernah mengklaim dua-duanya. Bapa sepenuhnya Tuhan tidak pernah mengklaim kalau dia akan turun ke bumi menjadi manusia. Manusia sepenuhnya Yesus tidak pernah mengklaim kalau dia adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Jadi dua pribadi tidak saling mengklaim aku akan menjadi manusia. Yang manusia aku adalah Bapa yang tadinya lalu menjadi manusia. Itu nggak ada pengakuan itu. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi dasar pijakan, kisi utama atau materi utama yang dijadikan sebagai sandaran mengatakan bahwa Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya pencipta dan sepenuhnya ciptaan? Silakan. Baik. Nah, kita harus mengenal dulu ya. Jadi kalau bicara Yesus itu bicara nama. Makanya nanti saya akan buktikan bahwa Allahnya orang Yahudi itu sama dengan Allah yang orang Kristen sembah. Nah, itu ada dasarnya. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Jadi Yesus bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Makanya waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia yang dikatakan anak Allah, Mesias atau Juru Selamat, itu namanya Yesus. Nah, kenapa dia harus turun sebagai manusia? Karena kalau dia turun sebagai Allah atau sebagai Tuhan, yang pertama
itu penebusan tidak akan terjadi. Yang kedua, kalau dia turun sebagai Tuhan atau sebagai Allah, itu manusia bisa mati. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan kan. Itu sebabnya dia turun sebagai manusia dengan tujuan menjadi juru selamat. Nah, makanya ada ayat-ayat mengatakan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Bahkan dia mati pun itu bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Nah, kenapa kita mengatakan dia Tuhan? Karena pada dasarnya itu yang saya katakan, Yesus bicara nama. Dan Yesus di Yohanes 17, dia memperkenalkan Allah itu Allah yang benar, dan dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu siapa, supaya kita nggak salah kaprah menyembah. Itu ada di Yohanes 17. Makanya saya buktikan ya bahwa Allah orang Yahudi itu sama dengan Allah Kristen. Kenapa saya katakan sama? Karena di Keluaran 3 ayat 13 Musa pernah menanyakan nama Allah itu kan, kalau kita baca. Tetapi apa jawaban Tuhan? Dia bilang, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Artinya dia belum menyatakan namanya. Nah, terus kapan dia nyatakan? Dia nyatakan setelah Allah itu datang sebagai manusia, yang dikatakan anak Allah namanya Yesus itu, dia memperkenalkan itu. Itu yang saya katakan tadi Bang Suma. Di Yohanes 17 ayat 3, dia kan mengatakan, inilah hidup yang kekal, supaya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, setelah dia mengatakan itu, dia juga memperkenalkan nama Allah itu. Itu di mana? Masih di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nah, dia perkenalkan siapa nama Bapa itu atau nama Allah itu. Makanya saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah bicara gelar-gelar Allah. Itu. Makanya kita mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi semakin menarik konsep yang dibangun dari saudara kita, Pak Bang Ferdi, terkait dengan Yesus dan juga Tuhannya. Jadi yang saya temukan di sini adalah ketika Tuhan turun menjelma atau inkarnasi menjadi Yesus. Tapi yang mengatakan itu bukan Yesusnya. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Seakan-akan Yesus ini bisu dan tidak bisa berbicara seperti Kristen berbicara. Padahal kalau kita melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang harus didengar Yesus, bukan Kristen. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus dipercaya Yesus, bukan Kristen. Jadi yang harus didengarkan Yesus, yang harus dipercaya Yesus. Maka yang kami tuntut sebagai seorang Muslim yang dijadikan sebagai orang yang senantiasa ingin dijadikan sebagai pengikut Kristus, yang kami tuntut adalah ucapan Yesus yang ingin kami dengarkan dan ucapan Yesus yang ingin kami percayai. Di mana suara Yesus yang memperdengarkan seperti dia mengatakan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Di mana Yesus kami harus percaya dengan ungkapan itu? Saya tidak temukan itu, Bang. Nah, untuk itu, kalau dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, menjadi sepenuhnya manusia, maka pola yang kita bangun untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami Kristen adalah ketika Yesus menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Konsep yang dilahirkan kemudian adalah bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia tentu terbatas. Nah, pertanyaan saya, sepenuhnya manusia, bagaimana caranya menjadikan dirinya menjadi Tuhan kembali? Padahal dia sepenuhnya manusia. Lalu bagaimana cara dia kembali menjadi sepenuhnya Tuhan? Silakan. Baik, ya saya jawab ya.
Nah, kalau Bang Suma mengatakan di mana ada pernyataan Yesus kan, kalau dia itu sebagai Tuhan ya, itu ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, selama dia hidup di dunia sebagai manusia, memang nggak ada ya dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku ya. Tetapi ada ayat yang dia mengingatkan dalam keadaan dia sebagai manusia. Dia mengingatkan, dia bilang begini, aku di Yohanes 8 ayat 23 dan 24 mengatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, kata dia ini, itu sudah dijelaskan di Yohanes 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10, bahkan di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya sudah menjelaskan siapa dia itu. Nah, terus ada lagi perkataan Yesus ketika dia dicobai. Ketika iblis mencobai, itu di Matius berapa ya? Sehabis dia dibaptis, dia dicobai kan di padang gurun. Ada perkataan Yesus mengatakan Yesus yang dicobai. Terus dia mengatakan begini kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang dicobai siapa? Adalah Yesus. Dan bahkan setelah dia selesai melakukan sebagai juru selamat, dia mati, dia bangkit, dan dia naik, dan dia menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, jadi dalam kesimpulan di Alkitab, memang dalam keadaan sebagai manusia tidak banyak dia menunjukkan bahwa dia sebagai Allah, karena dia datang sebagai manusia. Nah, kenapa kita harus percaya dia datang sebagai manusia? Untuk mengingat karyanya, bahwa Allah pernah datang sebagai manusia menjadi juru selamat. Makanya dikatakan dalam istilah itu mengatakan dia mengutus dirinya. Karena apa saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bicara gelar-gelar Allah. Dan kebanyakan di Alkitab menuliskan waktu dia hidup di dunia, makanya dia selalu mengatakan, anak berdoa kepada Bapa kan, dia bilang Bapa pencipta langit dan bumi. Dia menunjukkan kepada siapa? Bapa itu, tetapi itu adalah bicara gelar Allah. Dan Bapa itu tidak terlihat. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, di ayat di Efesus 2 kalau nggak salah mengatakan begini, ia adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya pada dasarnya Allah itu tidak terlihat. Nah, siapa yang terlihat? Yesuslah yang datang sebagai manusia. Makanya dia dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Bang Suma. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Saya rasa kita udah tidak di poin itu lagi, Bang. Poin kita sekarang ini adalah ketika saudara sepenuhnya menganggap Yesus itu manusia dan menganggap bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Tuhan. Poin kita sekarang bukan di situ. Poin kita sekarang adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami umat Islam yang menelaah tentang konsep Tuhan dengan akal, Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ini, itu gimana bisa menjadi Tuhan sepenuhnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diriku tidak bisa berbuat apa-apa. Diriku untuk menjadi Tuhan itu kayak mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku ini untuk menjadi Tuhan kembali, sebagaimana pemaksaan dogma doktrin Kristen, itu caraku untuk kembali menjadi Tuhan itu kayak mana? Sementara aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu untuk menjadi Tuhan, kayak mana caranya? Baik. Silakan. Baik, untuk katakan menjadi Tuhan, dia pada dasarnya udah Tuhan. Makanya kenapa kami menyembah dia sebagai Tuhan? Karena pada dasarnya, dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah pernah datang sebagai manusia ada. Dan kenapa kita harus percaya dia datang sebagai manusia, juru selamat? Nah, itulah yang menguatkan di Alkitab. Seperti Bang Suma bilang, dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi, dia dikatakan guru, bahkan lebih ekstrim dia dikatakan hamba Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai manusia. Makanya kita mengakui dua-duanya. Karena kalau kita mengakui salah satunya, itu ada konsekuensinya. Contoh, ketika kita cuma mengakui
dia sebagai Tuhan dan tidak mengakui dia datang sebagai manusia, dikatakan apa? Kita adalah roh antikristus dan penyesat. Itu ayatnya ada di mana? Di 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kita tidak mengakui dia datang sebagai manusia. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita cuma percaya dia datang sebagai manusia dan tidak mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan, dia bilang di Yohanes 8 tadi, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesus bilang, kamu akan mati dalam dosamu. Itu konsekuensinya. Makanya kita mengakui dua-duanya. Jadi kalau dibilang dari manusia jadi Tuhan, udah nggak lagi. Itu udah tetap sebagai manusia. Dikatakan kan akan kembali anak manusia. Makanya kita percaya dua-dua konsep itu. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu Bang. Makasih. Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, kita sudah tidak di situ lagi. Kita ingin pembuktian kalau Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi bukan Tuhan, yaitu sepenuhnya manusia. Karena kita tidak akan mungkin kehilangan Tuhan. Alam semesta ini tidak mungkin kehilangan Tuhan. Kalau Tuhannya orang Kristen dikatakan bahwasanya menjadi manusia, lalu Anda mengatakan dia tadinya adalah Tuhan, oke, silakan dengan konsep itu. Tapi pertanggungjawabannya gimana? Ketika Tuhan Anda sudah terjebak dengan keadaan sepenuhnya manusia, dia terjebak dengan keadaannya sebagai manusia. Dan itu bukan ngadi-ngadi. Dia mengakui. Yohanes 12, Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sehingga untuk membangkitkan orang mati kudu berdoa dulu. Untuk bermukjizat kudu berdoa dulu. Nah sekarang untuk dia menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang asalnya memang adalah pencipta menurut saudara, itu caranya gimana? Tunggu, saudara mengatakan tadinya kan dia memang Tuhan. Itu konsep, itu kepercayaan, itu dogma, itu doktrin, itu keyakinan. Tapi pada dasarnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika saudara mengatakan di dalam Yohanes 8, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan binasa. Tunggu dulu. Dia di situ siapa? Baca nomor 28-nya. Jadi bukan dia itu adalah pencipta, dia itu adalah Tuhan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Oh, ternyata dia anak manusia. Itu ucapan siapa? Ucapan dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah anak manusia, nah itu yang dimaksud, maka kamu akan binasa. Makanya dikatakan bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kalau begitu dirimu sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana dirimu bisa menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi kembali? Aku bisa membuat diriku menjadi Tuhan. Loh, tadi kau mengatakan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kau bisa membuatmu menjadi Tuhan. Coba buat dirimu menjadi malaikat aja, gak mungkin bisa. Apalagi membuat dirimu menjadi pencipta langit dan bumi. Tapi kalau saudara saya ada jawaban yang bisa kemudian menggugah hati dan perasaan kami, coba Anda ungkapkan. Bagaimana caranya manusia Yesus lemah ini bisa membuat dirinya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa? Silakan. Saya jawab ya. Jadi mengenai pertanyaan tentang Yesus ini, sebenarnya udah di zaman Yesus, bahkan Yesus menanyakan sendiri siapa dia. Itu dia tanya kepada murid-muridnya. Saya pakai data ya. Kita buka di Matius 16 ayat 13 dan seterusnya. Dikatakan begini. Ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, ini Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, nah, tadi kan kata orang, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Nah, Yesus dikatakan sebagai Mesias atau anak Allah yang hidup.
Nah, konteks Mesias atau anak Allah yang hidup itu bangsa Israel tahu, ngerti. Itu berbicara tentang Allah yang datang ke dunia. Makanya kan kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka sampai sekarang masih menantikan yang namanya anak Allah itu atau Mesias. Nah, Mesias atau anak Allah ini siapa? Kita lihat di Roma 9 menjelaskan bahwa siapa itu Mesias. Roma 9 ayat 5 mengatakan begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa selalu dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Untuk menunjukkan pada dasarnya dia bukan manusia. Nah, itulah sebabnya saya selalu memakai data, Pak, untuk menunjukkan dan untuk mengatakan dari manusia dia kembali menjadi Allah. Nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena di Alkitab mencatat dia akan kembali sebagai anak manusia. Nah, kenapa kita harus percaya itu? Makanya kan Kristen mengakui dua, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Juru Selamat itu adalah anak manusia. Nah, kenapa kita harus akui itu juga anak manusia itu? Karena mengingat karya Tuhan yang pernah datang sebagai manusia, yang jadi Juru Selamat itu. Nah, itu kita nggak bisa lupakan. Makanya kenapa Kristen selalu mengadakan perjamuan, Paskah, Natal dan sebagainya, mengingat kebaikan Tuhan yang datang sebagai manusia. Karena kalau dia nggak datang sebagai manusia untuk jadi selamat, kita nggak akan pernah selamat, akan mati dalam kekekalan. Itu. Jadi kalau pertanyaan semua mengatakan di mana Yesus kembali menjadi Allah, nggak ada. Tetapi kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena Yesus bicara nama. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Itulah yang membedakan. Makanya dalam di doktrin Tritunggal mengatakan Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, itu ada betulnya. Cuma saya membawanya secara alkitabiah aja, Pak, yang bawa doktrin Tritunggal. Karena lebih enak memakai doktrin alkitabiah karena ada pakai dalil kan, banyak ayatnya untuk menunjukkan seperti itu. Makanya kita mengatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Anak manusia kan ya, anak manusia. Dan saudara tidak bisa menemukan satu data bagaimana cara manusia Yesus yang lemah ini menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya sudah selesai. Berarti ending dari Yesus adalah manusia. Titik. Sabar. Sedangkan anggapan Yesus itu adalah Tuhan, itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Yesus. Tanpa dalil, mengatakan sesuatu, berbicara tentang sesuatu, meyakini tentang sesuatu, mempercayai dan mengajarkan kepada seseorang, kepada orang lain, maka itu adalah fitnah terbesar. Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Ada manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan tanpa dalil. Begitu besar fitnah yang dilakukan oleh manusia ketika dia mengatakan Tuhan telah nuzul menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kita minta pertanggungjawaban. Bagaimana caranya manusia Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Sedangkan untuk menjadi sebongkah batu aja Yesus tidak sanggup. Untuk sekedar menjadi seekor burung pipit Yesus tidak bisa. Untuk sekedar menjadi seekor nyamuk aja Yesus tak mampu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa jadi mimpi menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Inilah kelemahan Kristen. Inilah lubang besar yang ada di kepala saudara-saudara kami Kristen yang tidak tertambal sudah 2000 tahun lebih lamanya. Sadar itu nggak ada dalil, sadar Yesus tak bisa berbuat apa-apa, tapi masih tetap dipercayai dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini adalah fitnah terbesar yang telah dilakukan oleh anak keturunan Adam. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka ini seperti hewan ternak, mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang didengarkan, bahkan lebih hina daripada itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan?
Setelah Anda lihat, Anda rasakan, Anda memperdengarkan, Anda pelajari, dia turun ke bumi menjadi bayi, menjadi manusia yang tak berdaya, dibunuh oleh manusia, lalu Anda jadikan dia sebagai Tuhan. Sementara dasar pijakan pertanyaan mendasar, bagaimana seorang manusia Yesus yang diberi kekuatan oleh malaikat bisa merubah dirinya yang sepenuhnya manusia berubah menjadi sepenuhnya Tuhan kembali? Atau jangan-jangan Yesus sudah pensiun menjadi Tuhan? Silakan. Baik, saya jawab. Yang Bang Suma katakan itu betul, saya bilang. Yang dalam konteks kemanusiaannya Yesusnya itu saya nggak bisa bantah karena ada ayat-ayatnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku selain daripada Dia, kan? Itu betul. Tetapi itu yang saya katakan, Bang Suma, itu setengah kebenaran. Nah, ketika Bang Suma meminta dalil atau ayat yang dimana kalau Yesus itu adalah Sang Pencipta, kata Bang Suma aja bilang mau cipta nyamuk aja gak bisa, cipta apa lagi ya gak bisa. Nah, tetapi saya akan tunjukkan ada ayat yang mengatakan begini. Kita baca di Yohanes ya. Yohanes 1 dikatakan firman yang telah menjadi manusia, kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita baca terus ini sampai di ayat ke-10 dikatakan begini, dari ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, di ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi yang datang ke dalam dunia itu yang menjadikan dunia itu. Nah, kalau dikatakan Yesus itu apa yang diciptakan? Sebenarnya semua. Makanya saya bilang, Bang Suma, Allah yang orang Yahudi itu, Yesus telah memperkenalkan namanya. Anak Allah itu telah memperkenalkan di Yohanes 17 itu. Makanya saya bilang Allahnya orang Yahudi itu sama dengan orang Kristen sembah. Yesus bicara nama itu, Bang Suma. Makanya kalau kita lihat kenapa Yesus dikatakan nama di atas segala nama, berarti tidak ada nama yang melebihi. Dan Allah orang Yahudi itulah yang diperkenalkan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu. Dia ketika dia mengatakan begini, kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dia nggak berhenti sampai di situ. Dia memperkenalkan juga nama Allah yang benar itu supaya kita kenal dan kita menyembah Allah yang kita kenal. Makanya Yesus bilang, kami menyembah Allah yang kami kenal, bukan tidak kenal. Nah, buktinya di mana? Ketika dia memperkenalkan nama Allah itu, dia mengajak untuk memperoleh hidup yang kekal, dia juga memperkenalkan nama Allah itu. Gitu. Oke, baik. Jadi ini yang ketiga kalinya saya mengatakan kita tidak mundur, kita maju, ini maju. Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang betul. Misalnya gitu. Tuhan yang benar adalah Tuhannya Kristen, tapi itu sebelum jadi Tuhan, sebelum jadi manusia. Setelah Tuhannya Kristen jadi manusia, dia pensiun menjadi Tuhan. Kenapa dia pensiun menjadi Tuhan? Karena dia tidak bisa lagi kembali menjadi Tuhan. Dia terjebak dalam konsep Helenisme. Dia Tuhan tadinya, turun menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, pertanyaannya yang tadi itu loh, bagaimana caranya Yesus yang sudah menjadi manusia, yang katanya tadinya Tuhan, merubah dirinya kembali menjadi Tuhan? Bukan masalah dia tadinya Tuhan, firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu menjadi daging. Itu bukan urusan lagi. Tuhan Anda menjadi manusia, titik. Nah, setelah dia menjadi Tuhan, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan, bukan konsep doktrin gereja semata. Tentu Tuhan Anda yang menjadi manusia ini tidak mungkin selama-lamanya menjadi bukan Tuhan. Tentu kita berharap dia kembali menjadi Tuhan, supaya ada yang menjadi Tuhan. Karena kalau dia tidak menjadi Tuhan kembali, sementara Tuhan itu cuma satu-satunya, maka alam semesta kehilangan Tuhan. Dan itu mustahil. Supaya alam semesta kembali punya Tuhan, bagaimana caranya anak Maria ini kembali kepada hakikatnya menjadi Tuhan? Sedangkan ketika dia menjadi manusia, aku tidak dapat berbuat apa-apa.
Dari diriku sendiri. Jadi kalau dia pun menjadi Tuhan, ada kekuatan besar di luar dirinya yang melantiknya menjadi Tuhan. Karena Yesus mau kembali menjadi Tuhan, gak bisa. Seibarat manusia berubah menjadi babi ngepet. Setelah jadi babi, dia berharap menjadi manusia kembali. Tapi apa daya, lilin mati. Tidak ada lagi yang kemudian bisa menyalakan lilin, sehingga dia menjadi babi selama-lamanya, gak bisa lagi menjadi manusia. Itu analogi sederhananya. Ketika Tuhan Anda adalah manusia lalu menjadi seekor babi, dia menjadi babi selama-lamanya, gak bisa kembali menjadi manusia. Itulah yang dialami Tuhan, saudara. Yesus tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Ibarat babi ngepet tidak bisa kembali menjadi manusia. Dia menjadi babi selama-lamanya. Dia menjadi manusia selama-lamanya. Saya katakan sekali lagi, Yesus sudah pensiun menjadi Tuhan. Nah, silakan. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi tahu dulu konsep tentang ketuhanan di Kristen secara Alkitabiah ya. Nah, dikatakan di Alkitab, pada dasarnya Allah itu roh. Nah, roh itu kan kita tahu, roh itu bukan pribadi, tidak terlihat, memenuhi segala yang ada. Nah, itu adalah roh. Pada dasarnya Allah itu adalah roh. Nah, sebelum dia menciptakan, nanti saya akan tunjukkan data-datanya. Sebelum dia menciptakan segala sesuatu, termasuk langit dan bumi beserta alam semesta ini, karena Allah itu adalah roh, dia yang pertama-tama dia lakukan apa? Dia menciptakan pribadinya. Nah, kenapa saya katakan pribadi? Nanti saya akan buktikan. Dia menciptakan pribadinya. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 itu dan 27 dia mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, itu sebabnya manusia diciptakan serupa gambar dengan Allah kan. Nah, itu ada di mana ayatnya? Itu dijelaskan juga di Yohanes. Jadi firman itu yang kita baca tadi pada mulanya adalah firman, itu berbicara pribadi Allah. Kenapa saya katakan itu pribadi, bukan perkataan? Dalam konteks di Yohanes itu bukan bicara perkataan, itu melainkan pribadi. Karena itu diciptakan. Kalau perkataan diciptakan, berarti Tuhan bisu dong. Makanya dia menciptakan perkataan kan. Ya, makanya saya katakan di firman yang dijelaskan di Yohanes itu bicara pribadi. Nah, pribadilah inilah yang turun ke dunia menjadi manusia. Makanya dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau Bang Suma minta data di mana Yesus yang anak manusia ini bisa kembali lagi kepada Allah, menjadi Allah, nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Karena itulah menunjukkan yang dikatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ada ayat mengatakan di sorga ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak dan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tapi kan kita tahu Firman itu adalah Allah. Nah, itu yang saya katakan gelar-gelar Allah. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus bicara gelar, Yesus itu bicara nama. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Nah, kita percaya dua-duanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Bang Suma menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan itu betul, tetapi itu cuma setengah kebenaran. Karena ada konsekuensinya setiap kita tidak mengaku salah satunya. Gitu Bang Suma. Oke, setengah kebenaran. Yesus sepenuhnya manusia. Setengah kebenarannya lagi adalah kita nunggu. Kita nunggu, kita cari, kita telah, kita bongkar habis Bible itu. Supaya sepenuhnya kebenaran. Setengah kebenarannya adalah dia Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Setengahnya mana? Setengahnya lagi ketika dia kembali menjadi Tuhan. Anda membaca Ibrani 10 nomor 12. Yesus anak manusia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Yesus selama-lamanya gagal jadi Tuhan kembali. Karena dia duduk selama-lamanya sebagai bukan Tuhan di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi saudara kami Kristen dimanapun berada, ketahuilah Yesus gagal misinya menjadi Tuhan kembali karena dia duduk selama-lamanya sebagai anak manusia.
Anda salah sembah karena dia hanya sepotong Tuhan, sepotongnya manusia. Silakan. Nah, itulah yang saya katakan. Jadi nama Bapa itu kan Yesus. Nama anak itu Yesus. Anak Allah yang datang sebagai manusia itu adalah Yesus. Dan Roh Kudus pun diutus dalam nama Yesus. Nah, untuk menguatkan bahwa itu adalah dirinya juga sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Kita lihat waktu Yesus sebelum naik ke surga kan dia berpesan kepada murid-muridnya kan di Amanat Agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan. Itu perintah agung dia. Nah, setelah dia naik ke atas ke surga, apa yang murid-murid lakukan? Apakah mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kenapa dia membaptis dalam nama Yesus Kristus? Kenapa dia nggak bilang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena mereka sudah diajarkan oleh Yesus, nama Bapa itu siapa, nama Anak itu siapa, dan Roh Kudus pun itu diutus dalam nama siapa. Makanya mereka membaptis dalam nama Yesus. Nah, itu yang saya katakan dong semua. Itu Yesus bicara nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah gelar-gelarnya. Dia datang bukan berarti Allah turun ke dunia sebagai manusia terus surga kosong. Enggak. Karena Allah mempunyai dua hakikat yang saya katakan tadi, sebagai roh dan sebagai pribadi. Itu. Buka pintu. Oke, saudaraku, silakan aja, silakan. Anda mau apapun itu silahkan. Tapi oknum Yesusnya tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Silahkan. Nama Tuhan adalah Yesus, nama anak Maria adalah Yesus, dia adalah nama Tuhan itu. Silahkan, apapun itu, monggo. Tapi pada faktanya di lapangan Yesus tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Saya udah kasih perumpamaan seibarat babi ngepet. Babi ngepet, keluarganya sudah dibuat jadi kaya. Udah beli rumah, udah terbang ke bulan malah keluarganya. Hasil daripada ngepet setelah dia menjadi babi. Tapi sangat disayangkan ketika orang pada sudah menikmati kekayaan hasil ngepetnya dia, hasilnya dia turun ke bumi menjadi manusia dan nebus dosa-dosa orang. Dia tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Alam semesta kehilangan Tuhan. Atau jangan-jangan Yesus hanya Tuhan di ufuk sebelah timur, bukan Tuhan untuk alam semesta. Dia hanya Tuhan di bagian timur gereja utara. Karena faktanya memang demikian pengakuan Yesus. Bahkan saudara saya Ferdi pun tak sanggup menunjukkan data. Memang gak ada datanya. Ya sudah, berarti Yesus terjebak dalam konsep Helenisme. Dia berubah menjadi makhluk. Setelah menjadi makhluk, dia tidak bisa menjadi kembali seperti apa yang ada di angan-angan Kristen menjadi Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka, berkuasa kemudian memumatkan tulang-tulang manusia ke dalam neraka, berkuasa kemudian mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Yesus terjebak sebagai manusia sampai selama-lamanya menjadi manusia. Berarti dengan kata lain, sampai selama-lamanya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus Tuhan hanya ada di dalam angan-angan saudara kami Kristen. Yesus Tuhan hanya ada dalam halusinasi Kristen. Faktanya, untuk sekedar memberikan data Yesus manusia berubah menjadi Tuhan saja kalian tak sanggup. Berarti kekuatan Yesus Tuhan hanya ada di imajinasi angan-angan belaka dari saudara kami Kristen. Sementara Tuhan mengurus alam semesta, Tuhan menciptakan segala-galanya, Tuhan mengatur segala-galanya, Tuhan mengatur neraka, Tuhan mengatur surga. Yesus mengatur napasnya saja susah. Karena dia manusia. Datang malaikat kepadanya ketakutan, bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya keringatnya seperti titik darah. Bagaimana mungkin makhluk selevel ini bisa menjadi Tuhan alam semesta? Bagaimana mungkin saya Bang Suma
mau merelakan diri saya menyembah kepada makhluk lemah selevel Yesus? Sorry lade, tidak akan mungkin saya sebagai manusia menyembah makhluk sebesar apapun namanya, sehebat apapun kemudian orang mengusungnya menjadi Tuhan, kalau dia sendiri tidak bisa jadi Tuhan. Silakan. Baik, saya cuma mau menunjukkan satu ayat aja untuk menunjukkan bahwa dia itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan ini pengakuan Yesus sendiri. Di Wahyu 1 ayat 8, dia mengatakan begini, "Aku adalah Alfa Omega." Nah, kenapa dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Dia nggak mengatakan Bapa atau anak. Nah, itu adalah perwakilan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia bilang aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya Alfa dan Omega pasti Bang Suma tahu kan, awal dan akhir. Tuhan yang ada artinya yang sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Dan yang sudah ada artinya yang pernah datang ke dunia sebagai manusia, dan yang akan datang artinya dialah yang menjadi hakim di hari kiamat, yang ditutup dengan yang maha kuasa. Nah, kalau dikatakan yang maha kuasa, adakah yang lebih berkuasa? Nggak ada. Nah, inilah pengakuan Yesus setelah dia naik ke surga, setelah dia bangkit, dia mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengatakan aku. Dia nggak bilang Bapa, karena kata aku ini perwakilan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Baik. Kalau aku ada salah, saya minta maaf ya kalau salah-salah kata ya. Sama-sama Bang Ferdi, saya pun minta maaf. Ya. Terima kasih. Ya, saya turun ya. Oke. Atau Bang Suma minta tolong Kasih. Bang Suma turun nih Bang. Oke, makasih abangku. Sehat selalu Bang Ferdi. Ya, sama-sama. Oke, sip. Akulah awal, akulah akhir. Andai saja Bang Suma Imut ini mampu berbicara hal yang sama, silakan lu pecahkan tenggorokan lu, ngomong aku adalah awal, akulah akhir. Tapi lu untuk sekedar cebok sendiri lu nggak bisa. Gimana lu bisa mengatakan lu awal akhir? Hah? Lu awal akhir? Hah? Kalau hanya sekedar konsep, akulah awal, akulah akhir, terus dengan ucapanmu itu kau bisa membuat dirimu menjadi Tuhan. Aku juga bisa. Akulah awal, akulah akhir. Besok kena panu, besok kena diare. Siapapun bisa. Kalau cuma mengklaim seperti itu, paman. Dan satu hal lagi yang perlu Anda pahami, harusnya ini menghantarkan saudara menjadi waras. Anda sudah mengakui tak ada dalil. Tak ada dalil Bang Suma. Bagaimana Yesus bisa kembali menjadi kodrat ilahi, itu tak ada dalilnya Bang Suma. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengajarkan itu, bukan? Ya. Lalu Anda sudah sampai pada persimpangan jalan. Anda mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Di sisi lain Anda mengakui Tuhan yang Anda sembah tidak bisa kembali menjadi Tuhan. Lalu di seberang jalan di mana persimpangan Anda berdiri, ada yang mengaku akulah awal dan akulah akhir, dan itu katanya adalah makhluk yang katanya tidak bisa berbuat menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Tidakkah Anda tak tahu bahwa iblis ingin menyamai Tuhan? Iblis yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri pun sombong di hadapan Tuhan dan ingin menyamai Tuhan. Apakah Anda sadar sampai sana? Ketika ada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi dia mengklaim akulah awal, akulah akhir. Pertanyakan akal sehat saudara. Siapa yang bergelar bintang timur Halal bin Zakar yang ada di dalam kitabnya Yahudi Yesaya 14 tersebut? Lu ngaku lu Alfa Omega, tapi untuk sekedar menjadi nyamuk kau nggak bisa. Gimana kau ngurus alam semesta, Cak? Ayo.
Udah bawa sana, bawa tidur. Bawa ya, jangan banyak bicara, jangan omong kosong banyak, besar mulut nanti kau ya. Diam situ, diam situ, jangan banyak goyang. Saya kira begitu. Bagi orang yang sehat akal akan menelaah betapa jahilnya konsep mereka. Silakan saudara kami non muslim yang lain yang agak berbobot naik sini, kita diskusi tema sama seperti tadi. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaannya, silakan. Makasih sahabat Abiyu. Yang di YouTube juga makasih ya. YouTube aman kan, teman-teman? Aman ya? Oke. Semangat malam saudara stres. Halo. Aduh, kok gua lagi yang naik kepencet tadi. Gua mau nonton aja. Gua Gitu, mau dari- dengar aja. Apa? Gereja mana? Dari gereja mana ente? Katolik. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Menyembah Tuhan yang gagal kembali ke pulang kampung. Enggak lah. Jadi, Gue nyembah Tuhan Yesus Kristus, bos. yang tidak bisa lagi menjadi Tuhan. Emang Tuhan lo hebat ya? Oh, nggak bisa kau bandingkan dengan Yesus. Terus kenapa sekarang di dunia yang penguasanya bukan orang Islam, bang? Bagus. Iblis menjanjikan kerajaan bumi bagi pengikutnya. Matius 4, Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jika engkau menyembah aku, maka segala kerajaan dunia, kuasa dunia, kemegahan dunia aku berikan kepadamu. Siapa yang merasa menguasai kemegahan dunia, Aku ngasih berarti yang aku menerima ngomong simpel kuasa aja, dari Bang. Aku ngomong simpel aja gini. Kalau emang Tuhannya hebat, kalau bisa ngasih tahu semua pengikutnya, coba dah ke Palestina biar gak dijajah sekarang, bang. Coba kalau bisa. Cara kerja Tuhan itu tidak begitu. Kalau cara kerja Tuhan seperti itu, maka Tuhan akan mencabut kemampuan Anda bernapas ketika Tuhan Anda tidak sembah. Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Tuhan memberikan kenikmatan, Tuhan memberikan kesenangan, Tuhan memberikan kebahagiaan. Silakan Anda merasakan, silakan Anda menikmati. Silakan Anda nikmati kehidupan di dunia. Terus
bebas. semua alat-alat elektronik, alat-alat ini semua kok penemunya bukan dari orang sana, Bang. Kan udah dibilang tadi. Apa Kan Allah udah dibilang tadi. tahu, Bang? Kan udah dibilang tadi. Kan sudah dibilang. Adam Apanya? diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi kan. Diberikan pengetahuan. Untuk itulah ketika saudara Kristen kami bangga dengan temuan-temuan yang dilakoni, yang ditemukan oleh mereka, konon gitu. Iya. Lalu kenapa mengutuk Adam? Harusnya Anda berterima kasih kepada Adam, karena Adam sehingga orang-orang Kristen bisa menemukan apa yang mereka sadari, apa yang mereka kemudian klaim sebagai temuan mereka. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Kristen bisa melakukan penemuan? Nggak bisa lah. Tidak bisa. Nah, caranya gimana? Sedangkan Adam mengetahui dirinya telanjang saja tidak. Kalau Bagaimana dulu bisa Adam- menemukan komputer? Kalau dulu Adam nggak makan, Bang, semua sesuatunya udah lengkap, jadi manusia nggak perlu apa-apa lagi, Bang. Dunianya udah sempurna. Lengkap kau bilang. Lengkap kau bilang. Iya, emang. Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu kalau dirinya telanjang. Ya itu dah, Bang, Betul? karena kan belum berdosa, Bang. Nah, sekarang kalau Anda sekedar tahu diri Anda telanjang atau tidak, lalu di samping kiri kanan Anda itu lengkap fasilitas, ada fungsinya fasilitas itu bagi Anda. Bang, kan aku jawab gini, Bang. Kalau zaman sekarang, kalau udah sekarang ya, kalau orang belum jatuh dalam dosa ya, nggak ada buat pengen sesuatu yang lain, Bang. Cuma hidup seperti biasa aja bahagianya. Nggak ada buat ini itu, nggak ada lagi, Bang. Bagaimana takaran bahagia itu ketika Anda tidak tahu baik dan jahat? Ya kayak awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa lah, Bang. Ya gimana kebahagiaan yang mana? Bagaimana Anda bisa menilai sebuah kebahagiaan sementara Anda tidak tahu baik, tidak tahu yang jahat? Orang bisa bahagia karena bisa mengetahui ini sengsara. Orang bisa tahu ini tinggi karena ada rendah. Orang bisa tahu besar karena ada kecil. Orang bisa mengetahui tinggi karena ada rendah, pendek. Sekarang Adam tidak tahu baik dan jahat. Bagaimana bisa bahagia? Bang, terus tujuan diciptain buat apa kalau nggak bahagia, Bang? Dicipta oleh Allah di muka bumi ini Hah? untuk beribadah kepada Tuhan. Iya, terus bahagia nggak? Bahagia dan buktinya saya bahagia. Ya iya itu dah, bahagia kan? Apa lagi? Nah, bahagia. Nah, terus Anda mengatakan bahwasanya Anda bahagia seandainya Adam tidak makan buah pengetahuan. Ya. Kamu ngerti nggak? Pasti. Sedangkan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat saja, kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Bang, Apatah lagi Adam tidak makan. Iya. Bisa jadi seandainya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, Anda menuhankan kutu. kadang kau ini cuma suruh dulu penontonmu yang nonton ini follow akunku kalau emang mereka nurut sama kau tuh. Tapi yang masih gue heran itu tadi yang gue tanya, cuma kenapa kalau kitabmu itu udah benar semua, kenapa semua di dunia ini yang tahu semua bukan orang dari agamamu? Itu yang aku bingung. Yang Ya. pencipta semua bukan dari agamamu semua, aku lihat yang pokoknya yang sekarang aja yang pegang bukan dari agamamu sekarang semua. Apa yang kita Kan penguasa dunia. Menurut Facebook, Yesus main penguasa dunia TV siapa? aja semua bukan barang-barang dari agama. Menurut Yesus penguasa dunia siapa? Nggak ada penguasa dunia. Nah, hai mulai ngaco. Yang ada ya orang Yesus terkaya, mengat- Bang. Yang ada orang terkaya, orang yang bisa menciptakan segala sesuatu. Oke. Bang. Oke, Manusia. menurut Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Terus Bisa nggak orang kaya Kristen masuk dalam surga menurut Yesus? ya bisa lah, Bang. Onta aja nggak bisa, apalagi orang Kristen. jangan ikut di ini mu, Bang, yang bilang nggak perlu ini rezeki udah ada. Terus kalau kelaparan juga ya cari duit.
Lucu dia. Lucu. Ya benar kan? Kalau kelaparan cari duit gak? Lucu. Kalau kelaparan berdoa apa cari duit bang? Kalau gak punya duit. Lucu Anda ini, lucu serius. Weh penonton jangan panas lah. Polo-polo dulu akunku. Hai, masalah generasi. Oke. Cewek mau mana? Cewek mau. Kau masih ingat aku berarti ya? Nanya-nanya cewekku ya. Mana cewek mau? Maskermu buka maskermu. Cewek mau mana? Weh, kamu dosa kamu bang nanya-nanya cewek gua bang. Mana? Cewek mau mana? Coba maskermu buka bang. Halo, semangat malam. Semangat. Malam Bapak. Malam Bang. Malam dari gereja. Saya Hindu Dharma, saya Bali. Oh, siap. Ini no stress ngaku dari Bali mana? Wajahnya Bang. nggak ada Bali-Balinya. Saya gak bilang saya itu lagi merantau di Bali bang, bukan asal dari Nah, Bali bang. kau pekerja, kau yang nyebarin itu kah sarimi itu kah? Apa maksudnya bang? Kan kau masuk ke rumah orang-orang Hindu yang sudah punya beragama. Kenapa kau masuk temanmu? Saya Terus tanya yang dulu. diomongin orang ini bang nggak paham dia. Justru kau yang stres ngaku orang Bali, padahal kau bukan orang Bali kau. Woi Ya bang, kan? ini bang Suma sama aku nih udah sering ngechat, udah sering telepon bang, udah tahu dia, aku udah bilang dari dulu bang. Emang kau siapa? Ih, kenapa nih orang? Yang buleleng Singaraja. Saking buleleng Singaraja. Maksudnya abang ini di Bali itu santer orang membagi-bagikan brosur untuk menjadi penyembah Kristus dalam nama Sang Hyang Widi, itu maksudnya. Benar sekali. Kalian nyamar-nyamar di Bali. Aku bawa. Enggak, dari maksudnya itu apa gitu loh, kan kami kan sama-sama ini kan toleran, boleh toleran, tapi yang sudah punya agama janganlah kau masukin seperti itu. Paham? Ya, terus sama aku Orang hubungannya tua- apa tua- bang? Hubungannya apa bang? Tuhanmu dijual di Shopee 25.000, 35.000. Murah sekali harganya. Gimana? Saya tanya sama kamu ya, kalau kamu orang Bali ya. Bang, Terus abang ini masalah mau keyakinan. abang ini masuk mau berdebat sama Bang Zuma apa mau ngomong sama aku bang? Ngomong sama kau kan stres. Aku orang Bali. Teman-temanmu teman-temanmu bawa sarimi, maksudnya apa? Cuman saya Kenapa? tanya. Bang, di sini aku gak ada lagi nyari lawan debat bang. Aku lagi ngomong sama Bang Zuma. Kau bukan nanti sama ku kamu. cari kau ya. Gimana kau, Balinya mana kau? Balinya mana kau? Apa hubunganmu tanya tentang aku bang? Ya ku tanya karena kau ngaku orang Bali tadi di awal naik. Bang, aku ada ngata-ngatain orang sini gitu. Kau orang-orang luar di Bali udah diusir semua, orang-orang yang onion. Itu ke orang-orang Kristen itu yang bagi-bagiin. Kok kenapa? Bang, aku gak ada ngomongin kamu bang, gak ada hina-hina. Gak ada yang kamu, ngomongin kau, tapi kau kan nyebut Bali gitu loh. Kalau ngomong Bali Nyebar-nyebar sana. apa salahnya bang? Cuma ngomong Bali. Oh jangan kau ngaku dari Bali, bilang kau dari daerah kau, cuman saya tinggal di Bali gitu. Ya, Kau kalau nyangkut-nyangkut nama Bali, kau udah nyebar-nyebarin sarimi lagi. kalau cuma salah konsep gitu ya. Kalau cuma salah konsep gitu ya santai aja lah bang. Kenapa harus lu gas-gas gitu? Bukan ngegas, maksudnya yang baik. Ngomong tuh pakai etika. Kau cara ngomongmu aja kayak anak SD. Beginilah, begitulah, so pinter lah begini. Alah Tuhan, kau aja berkeluarga, ada bapak Tuhan, mama Tuhan, anak Tuhan, semua kau jadiin Tuhan. Yang mana kau yang benar? Kalau aku sudah jelas nyata ide sang yang di tunggal.
ya kan? Iya, Bang. Nggak ada nyamar-nyamar kayak kau. Ya. Kau kan nyamar-nyamar. Iya. Ya kan? Kalau Kau lari agamamu- ke agamamu Tokyo, paling benar. misalnya Iya. kau Korea, ya kan? Bukan paling benar lu. Memang begitu lu. Ku jangan Iya. lah jadi bunglon. Paham kau? Bang, nah terus sekarang abang masuk sini konsepnya apa sekarang yang abang? Konsepnya ada kau pertanyaan? mengaku orang Bali masalahnya. Temanmu bawa sarimi. Kau kasih tahu. Bang, kalau cuma ngomong gitu aja, emang apa yang harus dipermasalahkan, Bang? Masalahnya kau nyebut-nyebut orang Bali. Nyebut Nani tuh bercerai ganti gaya nih Nani jagur Jawa ke alih cai. Kau di mana tinggal? Di mana kau tinggal? Sekarang aja kau usir kau. Biar nggak kerja kau di Bali. Di mana kau? Bang, di sini nggak ada yang lagi berdebat sama kamu, Bang. Nggak ada yang berdebat sama kamu. Kau ngomong kalau ngomong tuh jangan kayak SD ngaku dari Bali lah siapa yang terkaya siapa ilmuwan. Alah Tuhan kau aja banyak keluarga. Nanti Maria kau jadi Tuhan, ya kan? Bapak mana lagi? Banyak Tuhan kau. Yang mana yang benar? Ya, Aku tanya, yang mana yang benar? nggak ada yang Manusia. benar, nggak ada yang benar kalau Kau aku, sudah Bang. tahu itu Kristen ada yang benar kau ikutin juga kan Iya, goblok iya. kau. Ya aku udah yang goblok, Bang. Kamu udah yang benar, Bang. Kau jangan nyebut-nyebut nama Bali, sebutin dari mana daerahmu. Cuman saya kerja di Bali, gitu kan enak. Kau tadi nyebut-nyebut orang Bali. Iya, Bang. Udah, Bang. Aku kan cuma ngomong gitu tadi, Bang. Nggak ada ngomong ngehina, Bang. Nanti Kan ku gitu lacak aja. kau ya proxy HP ku ya, ku cari kau, kusir kau. Ya, oke dah, Bang, ya. Kau nggak tahu siapa aku. Ya, Bang. Siap, Bang. Abang host lanjutin aja ya Bang. Saya izin pamit. Oke. Makasih Jangan, Bang, jangan makasih. kau lagi sekali kau jangan gini kalau proxy HP-mu aku udah tahu loh. Ya, Ku cari siap, kusir Bang. kau. Hati-hati Siap, kau Bang. jangan nyebut-nyebut nama orang Bali kau. Siap, Kau Bang. teman-teman kau sudah bagi-bagi ini itu lagi. Di sini udah diusirin semua itu. Ya. Siap, Bang. Siap, Bang. Ceng Nani. Ya, siap, Bang. Bang pamit Bang. Oke, Ya. makasih Bang Wayan. Udah, Bang. Udah. Kenapa kau mukamu sedikit tuh? Mau nangis aku nih, Bang. Kenapa bisa? Aku gak tahu. Jangan-jangan kau pacari orang Bali, orang yang pegang adat istiadat banget. Sekarang berani nggak kau debat sama Edi sekarang, Bang? Udah, Kan udah. Kan lagi live dia sekarang tuh. Iya, aku takut Bang. Bukan takut, Bang. Ketularan gila. Pengen nonton aja gitu. Takut ketularan gila nanti. Nah inilah bahayanya kalau kita bawa-bawa suku ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, Siap, Bang. Salam. iya halo, salam. Salam. Iya salam dari Yahudi mana bang ini? Dari Amurang, Bang. Hah? Amurang. Amorang. Maksudnya Samorang. Samorang ya? Enggak, dari Amurang, Bang. Hah? Dari Amurang. Amorang. Maksudnya? Bapak dari mana, Bapak? Wih, nggak tahu. Kau dari dia. Manado? Iya, Manado Amurang. Dari Oh, Amurang. kupikir tadi Samorang bang. Samorang itu mimisan. Amurang. Bapak ini. Mana? Amurang. Kupikir. Oh iya, Amorang. Ya, Bapak. Dari gereja mana? Amorang. Gemim, Bapak. Imim. Protestan. Bosan? Protestan, Bapak. Hah? Protestan. Oh iya, sorry. Iya. Ini Bapak. Bapak. Berapa botol pak? Tahu, Pak. Hah? Ya. Berapa botol? Ya, Bapak. Memang sudah ya biasa.
3 botol. No, Pak. Kopi miring. Enggak. Cuma Cap masih tikus. ya, tapi sehat. Cap tikus tapi sehat. Ya, masih boleh, Bapak. Oh. Iya. Masih bisa. Cuma memang Masih. memang enggak boleh begitu, ya kan, Bapak? Oh. Tapi ya siapalah. Enggak, yang tadi Bapak saya dengar gini loh. Saya juga enggak terima Bapak. Cuma sudah berhenti kan yang tadi kan? Yang Belum. Yang ini. Buka kameranya, Bang. Oh, Bang. Siap. Oke, buka kamera baru kita lanjutkan yang tadi. Iya, siap. Yo, Pak. Ya. Siap. Wes, cantik abang ini. Kok cantik? Maksud saya ganteng. Sorry. Iya, gimana? Gini, Pak. Yang tadi. Yesus tidak bisa menjadi Tuhan kembali. Hah? Gagal dia kembali menjadi Tuhan. Oh, bukan kamu. Bukan ini yang tadi. Yang mana? Cap tikus. Ini kan yang lawan tadi kan? Iya, cap tikus. Hah? Cap tikus. Siapa tikus? Cap tikus, Bang. Iya kan? Ya. Berapa botol? Enggak. Cergen. No, Pak. Masih sering ke gereja? Siap. Masih. Ngapain? Hah? Ngapain di sana? Gimana? Di gereja? Nah, begituan menyembah apa yang begitulah. Menyembah siapa? Oh, kan Pak sudah tahu kan. Nah, mungkin kita menyembah setan. Iya juga sih, nggak mungkin. Tapi menyembah utusan setan bisa kan? Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Bapak. Jadi yang disembah siapa? Tuhan Yesus. Nah itu terbukti. Tadi katanya nggak mungkin, ternyata itu buktinya disembah. Iya. Gimana sih? Iya. Itu buktinya disembah. Tadi katanya nggak mungkin. Iya, Bapak. Ya toh? Maaf, Bapak ya. Hah? Maaf. Ya, udah. Ya. Berapain, Bang? Satu. Ini Bapak. Dia bertanya begitu, Bapak. ini berapa? Dua. Masa Tiga ini tiga ini tiga. Dia mau Pak. Ulang lagi. Ini berapa? Bapak, kalau Bapak seperti itu, saya tidak bisa. Ya, saudara mabuk rupanya. Dia mabuk. Ini berapa? 1 sampai 3, 4, 5, saya tahu. Ini Dua. tiga ini tiga. Ya, Bapak kan yang di terakhir dua kan.
berat. 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 Coba. Mabuknya berat mabuknya. Enggak. Mabuk, lagi mabuk kan? Tidak. Mabuk. Kenapa banyak masalah? Banyak. Masalah apa aja? Biar curhat sama saya, biar ku obati dari sini. Banyak Masalahnya masalah perempuan kah? pergumulan dalam pergumulan kita, Bapak, dalam keluarga, istri, banyak. Sering disakiti sama istri, Bukan. Iya, Bapak. sering nyakiti istri. Bukan juga. Kenapa? Saya sudah bisa, Bapak. Saya sudah bisa. Sudah 15 tahun saya bisa sama Oh istri. gitu. Oh, ada anak. Anak sudah 15 tahun sekarang. 17 tahun sekarang dia. Oh, Tapi kita bisa itu 16 tahun. Anak sudah 17 tahun sekarang, Bapak. oh gitu. Tapi saya kawin sampai saya kawin lagi, Bapak. Oh, Orang sudah Jawa. ada istri lagi. Ya, orang Jawa. Tinggalkan lagi. Gimana ya, Pak? Bagaimana ya Ya. saya ini? Ya, Saya kalau juga, tidak Pak. cocok, nggak apa-apa. Enggak, Bapak. Kita maksudnya begini, Bapak mengerti bahasa Manado? Enggak. Enggak. Gimana ya saya ini, Bapak? Gimana saya ini? Tinggal minum, terus gimana, Bapak? Karena gitulah, Bapak. Saya tahu. Tapi abang kerja kan? Bapak. Ya, Abang kerja. saya pernah kerja, Bapak. Saya kerja di perusahaan, Bapak. Saya koki. Tapi setelah saya kerja, kan mama bapak kan di sini, Bapak. Mama bapak di sini. Tapi mereka itu sudah tua. Jadi gimana ya? Saya mau kerja lagi atau tidak, Bapak? Enggak. Aku Dulu, Iya. tenangkan diri dulu. Ya. Saya jaga Ke gereja dulu. Ya. Minta petunjuk sama pendeta gitu, biar tenang lagi. Yang saya bawa ini, Bapak. Aslinya begini, Bapak. Saya kamu dengan bapak. Mereka sudah tua. Mereka sudah kerja terus siapa yang menjaga? Sedangkan kakak saya dia kerja. Cuma saya di sini, Bapak. Akhirnya apa, Bapak? Saya cuma petani. Padahal saya tidak bisa petani. Keren Jadi benda. saya biar aja. Saya petani. Iya. Terus Karena bapak mama gimana, Bapak? Saya itu, Bapak, betul Bapak. Saya itu peminum berat. Tapi saya mau usahakan gimana ya, Pak ya? Kalau saya hentikan itu minuman, gimana ya? Saya bingung lagi. Pernah saya hentikan, tapi cuma 2 bulan, Bapak. Ulang lagi, ulang terus. Saya bingung. Padahal dalam ibu saya itu bilang, coba
kamu itu jangan minum terus. Ya mak. Tapi entah kenapa kok gitu terus. Sudah pernah coba ini enggak? Dengarkan orang baca Quran, mengaji. Hah? Coba dengarkan orang baca Quran. Kok Biar tenang hatinya. masa kok baca Quran? Jangan baca, dengarkan aja Quran itu dibacakan. Maksud? Dengarkan orang Islam baca Quran. Mana tahu dengan membaca Quran hatinya bisa tenang. Terus? Kalau nanti tenang setelah baca Quran, ya bisa aja pelan-pelan belajar Quran. Gitu. Iya loh, kan ini dia mabuk teman-teman, tapi giliran disuruh baca Quran langsung kabur. Berarti dia tidak mabuk, pura-pura aja dia. Disuruh baca Quran langsung kabur. Takut dia jadi mualaf, takut waras dia. Lucu. Halo, semangat malam. Malam bang. Malam. Dari gereja mana bang ini? Mohon maaf bang, saya bukan dari gereja. Saya dari Gorontalo bang. Gorontalo Dari itu. Gorontalo saya Muslim bang, Muslim. Ya. Iya. Gimana bang? Cuman tadi itu kan saya maksudnya tadi kan dia nanya ke abang tuh. Dia nanya ke abang apa ngerti bahasa Manado. Oh. Ya makanya tadi artinya makanya tadi bahasanya itu kan dia lari bukan karena apa bang, bukan karena dia takut. Bahasa kami Sulawesi bang, maksudnya Sulawesi Utara itu Gorontalo sama Manado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Iya. Bang Juma. Aku Siap. mualaf yang kemarin ini Bang Juma. Oh iya. Teman di sini sering bertanya, Kenapa di dalam Al-Quran firman ini temanku mau ngomong ini yang Kristen pun masih di sini nih Bang Juma ini. Engkau Isak, awas Isak kan. Isak. Halo bang, Halo bang. Halo bang. Siap. Halo. gini bang kan, Siap. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana Gini bang? bang kan ada teman selalu ada selalu teman nanya. Dia nanya kan kenapa selalu dalam Al-Quran itu disebutkan kata kami gitu, tidak pernah firman itu mengatakan aku gitu atau saya gitu. Firman Tuhan itu. Mohon pencerahannya Bang Juma ya. Baik bang, baik. Ketika Al-Quran membahas dirinya sebagai firman Tuhan, Al-Quran memang senantiasa mengatakan kata kami untuk merujuk kepada pencipta. Nah, kenapa Allah itu mengatakan kata kami ini? Itu biasanya Tuhan sedang melibatkan makhluknya. Contoh misalnya, kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya.
Gitu. Artinya ketika Al-Quran itu dijaga, Allah melibatkan makhluk, dalam hal ini malaikat yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lalu para penghafal Al-Quran itu menghafalkan Al-Quran. Dengan kata lain, mereka sedang menjaga Al-Quran itu untuk tidak berubah. Jadi dikatakan kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaga. Tapi satu hal yang perlu diingat, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Allah, meminta makhluknya untuk menyembah dirinya, Allah tidak pernah mengatakan sembahlah kami, tetapi Allah selalu mengatakan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tapi kalau Tuhan melibatkan makhluknya, maka Tuhan senantiasa mengatakan kami. Artinya kami di sana, aku adalah Tuhan yang melibatkan makhlukku dalam segala hal, dalam satu hal, dalam satu keadaan. Sama seperti saya ketika saya mimpin apel pagi, bisa jadi saya mengatakan kami akan pergi, padahal yang sebenarnya pergi itu cuma aku aja. Seperti itu bang. Contoh dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, aku atau kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah mengatakan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau? Karena nabi-nabi terdahulu menginformasikan kepada umatnya akan datang nabi setelah dia. Contoh dalam Bible, contoh nih, aku mengutus nabi kepadamu, aku mengutus nabi, mengutus rasul kepadamu. Itu kata Yesus. Artinya bahwa sebelum Yesus mengutus nabi setelah dia, Yesus terlebih dahulu meminta kepada Tuhannya. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus minta. Nah, setelah minta, Yesus mengatakan aku mengutus seorang penolong. Kenapa Yesus mengutus? Karena sebelumnya dia minta kepada Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus. Berarti Tuhan melibatkan dirinya di sana dan melibatkan makhluknya di sana. Makanya dikatakan kami. Tetapi itu untuk menyatakan kebesarannya bahwa dia menguasai segala-galanya. Seperti itu bang. Seperti saya kalau saya berkhutbah, kami telah mengatakan. Nah, itu artinya saya sedang melibatkan teman-teman yang lain dan saya adalah sebagai penguasa pada saat itu. Tapi ketika Tuhan meminta makhluknya, manusianya untuk menyembah, maka dia mengatakan fa'buduni, sembahlah aku. Tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan sembahlah kami. Itu nggak ada itu bang. Sekira begitu, silakan. Satu lagi Gurunda. Sering sini teman kita kayaknya sungkun dunda. Oh, ilaban menggang. Artinya salawat. Salawat bas nabi ndai. Artinya salawat itu saja salawat. Begini kata teman kita Bang Jumaya. Teman kita Katolik ini. Apa arti solawat? Makanya ada tertulis itu Tuhan bersolawat Allah kepada Nabi, katanya Bang Juma. Iya. Iya, jadi solawat itu pujian. Kita memuji, sama seperti Yesus juga dipuji. Dalam bahasa Ibrani Hosana. Hosana itu terpujilah. Terpujilah Hosana anak Daud, terpujilah anak Daud, kesejahteraan, kemuliaan atas anak Daud. Bundari bagian dari. Jadi salawat itu adalah pujian, sanjungan. Tuhan sedang menyanjung hambanya bernama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita umatnya kemudian memuji Nabi Muhammad,
memuji Nabi Muhammad, kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pujian terhadap Nabi Muhammad wa ala alihi. Begitu juga dengan keluarganya. Itu pujian. Pujian. Dan kalau yang mengucapkan itu adalah kita sebagai umatnya, itu sekaligus doa. Pujian sekaligus doa. Kenapa bisa demikian? Karena salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Salawat itu untuk kita. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah itu, jadi salawat itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga disalawati, Bang. Kristen semua ini, Bang Juma. Ini Kristen Siap. semua ini. Ini orang Kristen semua, Bang Juma. Iya Bang, iya Bang. Yesus itu disalawatkan di dalam Matius 23 nomor Ini, Bang Juma. 39. Satu lagi, Bang Juma. Silakan. Baik. Ini suara kita ini masuk nanti ke speaker ini 4 biji kali 5 inci, Bang Juma. Waktu Bang Juma khotbah biar tercerahkan semua Kristen sama Protestan di sini. Nanti 4 biji speaker kita, Bang Juma itu. Itu Bang Juma. Itu Allahu Akbar. biar tercerahkan nanti semuanya begitu. Begitu Bang Juma. Nah. Iya, iya, iya. Amin, amin, Lanjut amin. biar Amin. didengar orang ini, Bang Juma. Iya. Jadi kalau kita lihat Bung di dalam ketika nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya, semua manusia akan bersalawat kepada beliau. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus, sampai engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Jadi Yesus itu diberkati. Yesus itu mengalami pemberkatan dari manusia. Sama seperti Nabi Muhammad, kita melakukan pemberkatan kepada Nabi Muhammad. Jadi salawat itu adalah pemberkatan. Kita memberkati beliau sama seperti kita memberkati Nabi Isa, memberkati Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi. Itu pemberkatan salawat itu. Kita memuji Nabi Muhammad, kita memuji beliau karena beliau adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kita memuji Yesus karena Yesus adalah utusan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita memuji Nabi Musa. Makanya Islam itu selalu memujinya. Musa alaihi salam, Musa atasnya keselamatan. Yesus alaihi salam, Isa alaihi salam, Isa Yesus atasnya keselamatan. Itu pujian sekaligus doa. Sama seperti ketika kita mengatakan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, itu adalah pujian dan itu adalah doa. Begitu Bang. Anakku begitu cantiknya dirimu, anakku begitu sehatnya dirimu. Pujian kan? Tapi itu doa. Harapan. Seperti itu. Jadi kalau Allah kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah pujian Allah kepada hambanya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin di kantor, saya sering memuji staf saya. Bukan berarti staf saya lebih tinggi statusnya daripada saya, enggak. Ketika ada murid saya atau sahabat atau staf saya yang berprestasi, saya sanjung, saya puji dia setinggi-tingginya di kantor, bukan berarti jabatan dia lebih tinggi dari saya. Begitulah Allah memuji Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dipuji oleh Allah? Nabi Musa turun, misi error dibuat oleh umatnya. Yesus turun, misi hancur oleh umatnya. Nabi Muhammad turun, tidak ada misinya yang gagal. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhasil membuat bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Itulah makanya Allah memuji beliau. Seperti itu abang. Ya Bang, ya makasih. Iya. Ini teman kita Sama-sama. Kristen yang mau nanya Bang.
Boleh. Halo Bang Juma, sehat? Sehat Bang, jumpa lagi kita. Abang tadi kan udah paparkan masalah salawat itu kan. Siap. Dalil salawat itu adanya Bang? Nabi Muhammad setiap kali disebutkan namanya di dalam Al-Quran, itu selalu pujian. Iya. Muhammadar Rasulullah. Ya. Maksudnya dalil gimana? Dalilnya adanya di dalam Dalil yang seperti apa? surat. Iya, maksudnya dalil seperti apa, Bang? Entah ada yang tertulis dalam Al-Quran seperti yang Bang Juma bilang itu. Al-Quran surah ini Al-Ahzab ayat 53. Coba kalau ada internet di sana dibuka. Iya, silakan Bang. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menceritakan. Iya, silakan. Kayak ini nah. Al-Tan 53 bisa merujuk pada beberapa hal yang berbeda tergantung pada konteks yang Anda maksud. Berikut adalah beberapa rujukan paling umum untuk istilah tersebut. 1. Hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Mengatur tentang dispensasi pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Menurut pasal 53Hi, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak tersebut lagi. Beda konteks Bang. 2. Transaksi Anda bertanya tentang ayat yang terkait dengan salawat kan? Dibacakan ayatnya Bang. barang atau Dibacakan ayatnya, jangan ditanya kepada Google. Dibacakan ayatnya. Oh, masih ini Google Al-Quran juga. Malik Al-Quran gitu. Nggak tahu kawan itu cara bukaannya katanya Bang. Tapi ayatnya jelas Al-Ahzab 53 ya. Al-Ahzab 53 ayat 3. 3 ayat 3, 3 ayat 3, 3 ayat 3, 3 ayat 3, 3 ayat 3. Bahasa Arab. Iya. Memang salawat ini ya Bang Juma. Iya, betul. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bahasa pastinya apa itu? Salawat itu bisa pujian, bisa doa. Oh, bisa pujian, bisa doa ya. Oke Bang. Ya, itu tadi yang saya contohkan. Ketika kita memuji, kata kawan kita Muslim Bang. iya, Gini kata kawan kita yang Muslim. Kalau contohnya ke Nabi yang lain, sumpah Nabi Kai, contoh sebanyak. Selain Muhammad, pokoknya Ada pujian Allah. adakah pujian Allah seperti Muhammad itu, Bang Juma?
Mau bagaimana maksudnya? Ada Nabi Isa itu dipuji sebagai manusia suci, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Itu pujian. Terkemuka. Nabi Isa Dalilnya di mana? ketika Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya ya, ketika dikatakan dalam surah Maryam ayat 19, bagaimana Roh Kudus datang kepada Maryam menyatakan bahwa aku diperintah untuk mengajarkan, untuk menyampaikan berita seorang anak yang lahir sebagai anak yang suci. Jadi Nabi Isa itu digemari sebagai anak yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Diberkati dimanapun beliau berada. Itu pujian. Pujian Allah salah satunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam ayat 19. Roh Kudus datang memberitakan kepadanya bahwa Maryam ini akan melahirkan seorang manusia suci. Itu bang. Jadi seluruh nabi itu ada pujian Allah. Pujian Allah kepada mereka. Mereka dipuji, mereka adalah orang-orang pilihan. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalakil gulaman zaqiyah. Jadi Nabi Isa itu adalah seorang anak laki-laki yang suci yang diberitakan kelahirannya sebelumnya oleh Roh Kudus kepada Siti Maryam. Begitu bang. Surah Maryam ayat 19. Iya. Ke Musa ada bang? Ke Musa ini dong. Maryam ayat 19. Ke Musa kata kawan kita ini bang. Langsung saja. Kalau dari Musa dekat itu mari. Nabi Musa Lo baca seri gelar rasul Kita adi mau kebenaran duku jawab pagi duku benaran. Oh, iya. Surga daraman kebenaran. Kayak mana yang umat abang ini? Masa malu-malu? Sungkun. Iya. Sungkun lo kita gak bagi suruh gender debat. Nih, surah Maryam berapa tadi? 19. 19. Bukan jenekan. Surah kaya. ayat 19. Iya betul. 19. Ayat 19. Dari saja. Emang minta ngerana ras. Minta kai ke semendasar kaya dia bekat rumah sungkunan. Kamu ngusur debat buat tendu. Kena ngusur tentang. Ayat 19 adalah ayat di mana malaikat Jibril Kai dia benari penunggunan dulu ulama merokok ukur. Begini Bang Juma, ini kawan kita yang muslim ini kan dipaksa paksanya aku bertanya. Ada yang mau kutanyakan. Sunat Abraham itu tanda apa itu Bang Juma? Perjanjian Allah, Abraham. Perjanjian itu adalah materai perjanjian Allah kepada Nabi Abraham atau Ibrahim sebagai perintah ketundukan. Siapa yang bersunat berarti dia tunduk. Siapa yang tidak bersunat berarti dia adalah pembangkang. Perjanjiannya untuk apa Bang Juma? Perjanjian apa yang dijanjikan Allah itu? Iya itu tadi ketundukan Abraham dan keturunannya kepada perintah untuk memotong kulub, memotong dari bagian tubuh mereka. Upahnya apa Bang Juma? Sama Abraham. Itu udah pasti surga bang. Itu udah pasti surga, keselamatan. Karena Jadi, upahnya kalau menurut kitab kami itu tanah perjanjian. tanah Itu perjanjian. sebuah tanda sunat untuk diberikan nanti sebidang tanah untuk Abraham beserta keturunannya. Kamu kena kejadian 17 ayat 18. Ayat 41. Adi 14. Begini bang. Edi. Laki-laki yang tidak bersunat, yang dipotong kulit hitamnya, orang itu harus dilenyapkan dari antara kaum sebangsanya. Kamu orang Kristen. Betul. Orang Kristen dibuang dari surga. Lampu tahu. Kami lebih ngerane, misalnya kita ngerane. Coba ya. Kita dulu saling tanya jawab. Coba ya. Pakai kena. Menurut Orang tidak pemahaman bersunat kitab juga suci, enggak. Bang. Siap. Orang yang tidak bersunat juga Bang. nggak boleh masuk di kota Yerusalem baru. Betul.
Iya. Oke, kalau masalah itu pasnya Bang bilang. Cuma yang kutanyakan kan bukan itu Bang Juma. Perjanjian Allah dan Abraham, sunat itu kan sebuah tanda kesetiaan Abraham kepada Allah. Dan haruslah Abraham menyunat kepada untuk tanah perjanjiannya sebenarnya. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tidak ada permasalahan dengan itu, Bang. Kenapa? Karena keturunan Abraham dalam hal ini Ismail, Ishak, kan ada tanah perjanjian diberikan kepada mereka. Kalau Ismail, dia diberkati, Bang. Iya, betul, Dia diberkati. Tapi diberkati. kalau kita baca Kejadian 17 itu, satu perikop, satu bab, kita akan tahu bahwa ternyata perjanjian itu digenapi oleh Ismail, bukan Ishak. Coba Anda baca baik-baik, saudara baca. Ismail yang menggenapi itu, bukan Ishak. Kejadian 17 ya, itu Ismail. Itu Aku akan Ya, ini kawan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian di antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namun bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta dirimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanan, negeri yang ku diami ini sebagai pendatang menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Enak. Berarti itu berlaku untuk siapa Bang Juma? Keturunan Tenang lebih. Kalau kita lihat dari keturunan Abraham katanya. Coba di penekanannya di situ dikatakan bahwa aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Beranak cucu berarti Abraham dari anaknya kemudian punya cucut cicit yang sangat banyak. Yang menggenapi itu kan Ismail alaihissalam. Berarti penggenapan yang dialami oleh Nabi Abraham itu dari keturunan Ismail. Kenapa Abraham cuma satu di dalam? Kenapa? Kan gitu, Bang.
Engkau sadarkan saya. Engkau makan dengan saya. Jadi, iya bentar Bang Juma. Siap. Kenapa anak Abraham cuma satu? Coba sungkun keciannya aja sungkun. Tapi di Alkitab kenapa anak Abraham putramu yang tunggal katanya? Abraham apa no? Kayak gini. Abraham. Oh, Ibrahim. Ibrahim maksudnya Tahu-tahu gimana, dia Bang? punya anak dua. Ya, memang ada anak begini. Berarti Mas. Nabi Ibrahim itu, Abraham itu memang anaknya ada dua. Yang kita pahami, Kenapa? orang Yahudi pahami. Kenapa Bang? Alkitab Apanya kan- Bang? Kenapa Maksudnya dengan kenapa di Abraham? Alkitab? Hah? Kenapa katanya dikorbankan anak yang tunggal Bang? Mau begini tuh? Oke. Pertanyaannya? Gua nindu. Kenapa? Pertanyaan. Kamu saja langsung sekali, kamu langsung. Nah, kamu langsung. Halo Bang. Siap. Tapi kan yang katanya dikorbankan kan anak yang tunggal katanya Bang. Penjelasannya. Iya Bang. Ya. Jadi yang diminta anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Hagar, bukan anak tunggalnya Sarah. Kalau anak tunggalnya Sarah, Ishak. Kalau anak tunggalnya Hagar, Ismail. Tapi yang diminta anak tunggalnya Abraham. Siapa di antara Ismail dan Ishak yang pernah duduk menjabat sebagai anak satu-satunya dari Abraham? Ismail Bang. Ismail. Kalau Ishak itu anak kedua. Dan kita lihat konteks di Kejadian 21, Kejadian 23, 22, 23. Konteksnya adalah Abraham diuji kesabarannya, kesetiaannya ketika dia memiliki anak satu-satunya yang diminta kepada Tuhan, lalu Tuhan minta untuk disembelih. Kalau sudah dua anaknya, lalu Tuhan minta diuji, minta anaknya satu, pasti Abraham ikhlas-ikhlas aja. Karena toh masih ada satu anak saya. Tapi kalau benar-benar cuma satu anaknya, diminta berpuluh tahun, tiba-tiba saja diminta kembali oleh Allah, itu baru ujian yang mantap. Contoh nih Bang, kita punya anak sematawayang meninggal dunia, begitu menderitanya kita. Tapi kalau kita sudah punya anak 2, 3, 4, meninggal satu, masih ada penghibur yang lain. Nah, oleh karena itu, kenapa Nabi Ismail, anaknya Ismail disebut Ismail? Yishmael dalam bahasa Ibrani. Yishmael, mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan. Karena Ibrahim itu senantiasa berdoa apa? Tuhan berilah aku anak. Berilah aku anak. Berilah aku anak. Aku tidak ingin kemudian yang mewarisi kemudian hartaku orang lain. Aku ingin punya anak sendiri. Doanya dikabulkan. Lahir anaknya. Hendaklah engkau menamai dia Yishmael. Inilah anak yang dikasih. Nah, jadi diminta dipersembahkan anak tunggal, anak satu-satunya, tidak punya adik, tidak punya kakak, satu-satunya anak tunggal ya Ibrahim. Makanya di Bible itu terjemahannya agak aneh. Persembahkanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Loh, kok bisa? Kok bisa ada penambahan yaitu Ishak? Seakan-akan Abraham tidak tahu siapa anak tunggalnya sampai harus ada Ishak. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Lagian kalau kita membaca dalil Bang, di kejadian simpelnya begini. Di Kejadian 21 yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar dan Ismail. Yang tinggal di Hebron itu adalah Sarah dan Ishak. Jadi saya ulang lagi Bang, Kejadian 21 nomor 14, yang tinggal di Berseba, Hagar dan Ismail. Yang tinggal di Hebron, Sarah dan Ishak. Kemudian Abraham mempersembahkan anaknya di mana? Di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, dia mengembalikan anak itu ke ibunya. Faktanya di dalam Kejadian 22 nomor 19, Abraham kembalikan anaknya ke Berseba.
Berarti dia mengembalikan anak itu ke ibunya. Siapa yang diberseba, Bang? Hagar. Berarti yang dipersembahkan adalah Ismail, bukan Ishak. Kalau Ishak harusnya dikembalikan ke Hebron. Faktanya nanti Abraham ke Hebron ketika dia datang ke sana untuk membelikan tanah bagi istrinya Sarah untuk dikuburkan. Itulah yang terjadi. Tetapi dalam hal ini abangku, itu bukanlah suatu permasalahan akidah yang berat. Karena baik Ismail maupun Ishak tidak ada yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan adalah binatang. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ketika zaman Abraham, Tuhan minta manusia dan Tuhan menggantikannya dengan binatang. Sekarang di masa Nabi Musa, di masa Yesus, Tuhan minta kemudian binatang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang. Diganti dalam konsep Kristen menjadi manusia. Itu masalah besar. Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Kenapa dibunuh? Kenapa dipersembahkan? Sementara Tuhan tidak minta persembahan darah manusia. Tuhan hanya minta persembahan darah binatang. Bahkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Berarti hewan, binatang. Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang, Bang, bukan manusia. Di situ dia. Saya kira demikian, abangku. Ada lagi? Si pertanyakan dulu deh. Coba. Ada Bang Juma tadi. Bang Juma. Siap. Bukan masalah pengorbanannya itu ya Bang Juma. Tapi ada yang membingungkan bagi aku. Kenapa Allah meminta anaknya yang tunggal, sedangkan anak itu ada 2. Apa arti anak yang tunggal itu? Nah, dari mananya kita supaya bisa mendapat anak yang tunggal itu? Nah, gini Bang. Sebenarnya pada saat tragedi Tuhan meminta anak Abraham, Ishak belum hadir di bumi. Baru Ismail yang Begini, ada. Bang Juma. Begini Bang Juma, menurut adat tradisi Yahudi, istri yang pertama itu istri yang sah. Menurut tradisi Abraham. Oleh Abangku. karena itu dari situ dihitung anak gitu. Ya oke. Itu penafsiran. Itu penafsiran. Kenapa saya katakan penafsiran? Karena kalau kita mengatakan Hagar bukan istri sah, berarti kita sedang memfitnah Abraham melakukan persinahan dan Ismail anak haram. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Kalau istri tidak sah artinya istri apa, Bang? Bukan istri tidak sah, aku bilang. Menurut hukum orang itu dulu, istri pertama, dari istri pertama walaupun anaknya paling muda, itu dikatakan menjadi anak yang tunggal. Ada dalil Bang di Bible? Bagiku kan agak bingung juga. Harus dicari dulu Bang. Ya silakan. Silakan. Harus ambil dulu datanya. Kini kali bengeranya baca udara lebih bengerat. Ya, lu begini. Pandai lebih front. Udara mi. Aku nyari dulu kayak sungguh kali lebih. Begini yang makin meriah. Mungkin baca itu nisab. Ya sungguh. Tradisi. Begini Bang Juma. Ya. Kami cari dulu ini. Kami turun dulu sebentar entah. Parkun kami kan dulu orang yang lain dulu Bang Juma. Biar apa nanti kami ini Bang Juma ya. Biar kami kaji dulu ini nanti sampai jam 2 ini. Baik. Izin pamit dulu. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan.
Ya, menarik teman-teman ya. Teman-teman kita ada yang mu'alaf, kemudian mereka berkumpul bersama-sama membahas tentang perbandingan agama, dan serunya itu karena sambil nonton Bang Suma kan gitu. Iya kan? Serunya itu di situ. Ini yang jarang terjadi. Itu yang jarang terjadi teman-teman sekalian. Sangat jarang terjadi. Ada orang kumpul mu'alaf atau Islam dan Kristen, lalu mereka membahas tentang perbandingan agama, dan secara live mereka sedang menonton Bang Suma. Coba gimana itu? Itu terkeren maksudku. Terkeren menurut saya. Karena kenapa? Gimana ya? Orang itu kan sensitif. Iya kan? Sensitif. Bisa jadi orang lempar-lemparan kaca. Ya kalau sahabat oke lah. Teman oke lah. Tapi kalau sudah sampai pada puncak di mana pihak sebelah tidak mau menerima, bisa lempar-lemparan kaca mereka. Tapi teman-teman kita keren. Luar biasa. Luar biasa. Kita aja nih di sini, ini antar HP, antar lintas wilayah hanya melalui sosmed aja kadang ribut. Nah, sementara mereka ketemu offline, duduk barengan sambil minum, nonton Bang Suma live. Habis itu mereka berdebat tentang agama, tapi mereka tidak ribut, mereka saling menghargai. Keren. Luar biasa. Patut dicontoh teman-teman kita yang tadi. Halo, semangat malam. Malam-malam Bang Juma. Malam juga Bang. Silakan buka kamera. Sehat Bang Juma. Sehat. Sehat Bang. Ya. Mengenai itu mungkin tadi Bang yang mau ditanyakan, melanjutkan yang Bang siapa tadi itu yang lagi berdebat sesama yang mualaf ya. Iya. Mungkin bisa kita diskusikan juga, nggak jauh dari situ. Boleh. Kalau izin Bang Juma, menurut Bang Juma istri sah Ibrahim siapa Bang Juma menurut Al-Quran? Kalau kita lihat ya, antara Nabi Ibrahim dan juga istrinya itu tidak diceritakan sebagaimana Bible, dalam hal ini kitabnya Yahudi, menceritakan tentang Abraham. Nabi Ibrahim di Al-Quran surah As-Saffat itu hanya diceritakan bagaimana beliau dalam kaitan hal ini ya, bagaimana beliau minta kepada Allah anak laki-laki, lalu kemudian Allah memberikan anak laki-laki, lalu setelah itu Allah menguji dirinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian itu. Setelah terjadi tragedi tersebut, barulah Ishak ini lahir. Hanya seperti itu di dalam Al-Quran kisah yang diceritakan. Tidak sama seperti di Bible, memang diceritakan secara mendetail. Bukan mendetail juga, tapi diceritakan lebih banyak. Al-Quran datang hanya memberikan simpul-simpul yang terkait dengan nabi-nabi yang dalam kehidupan umat Islam itu dibutuhkan cerita-cerita tentang mereka. Seperti jadi itu. Kalau di hadis Bang Juma? Ya, kecuali Nabi Muhammad menguraikan. Contoh, di dalam Al-Quran tidak diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim bersunat, tetapi Nabi Muhammad menceritakan Nabi Ibrahim bersunat di dalam hadis. Itu ada seperti itu Bang. Ya, di hadis juga tidak disebutkan ya siapa istri Ibrahim ya. Tidak disebutkan. Jadi kalau
ibunya Ishak siapa bang? Sesuai di Al-Quran bang. Tadi saya sudah jelaskan tadi bang. Hagar ya, Hagar ya. Hagar Ismail. Oh, Kalau berarti Sarah ya. Sarah, ya. Jadi kalau saya mengutip dari surah Hud ayat 71 sampai 73 bang Juma. Iya. Apa? Silakan dibacakan. Surah Hud Silakan dibacakan. ayat 71 sampai 73. Iya, silakan. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tertawa, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak, Yakub. Ada nggak disebutkan namanya, Bang? Makanya tadi Nama saya istri. tanya Bang Juma, nama ibu Ishak kan Siap. Sarah. Ya, ada nggak disebutkan di Al-Quran surah Hud tadi? Iya, tapi kan bisa kita artikan berarti yang disebutkan di situ istri sahnya Sarah, abangku. Iya, begini. Kenapa dikatakan istri sah, istri tidak sah? Memang sudah ada syarat sah nikah pada saat itu, Bang. Ada syarat sah nikah. Misalnya seperti di Kristen. Istilahnya dari ya? adat istiadat pasti ada lah, walaupun mungkin secara ini bukan kayak akte nikah. Ya itu Ya, dia makanya. Kalau Ya, nggak ada yang artinya bahwa mengatur kan bang, bahaya bang. artinya bahwa tidak ada istilah sah atau tidak sah. Kan gitu. Dalam arti kata bahwa kalau kita rujukannya Islam, maka para nabi itu memiliki ajaran yang sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Dan itu bisa dijadikan sah, bisa dikatakan sah. Dengan kata lain, Islam tidak memiliki kemudian pengajaran bahwa nabi-nabi terdahulu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak sama seperti, mohon maaf, di agama saudara ya dikatakan bahwa Nabi Abraham itu memiliki anak yang tidak sah, yaitu Nabi Ismail. Gitu, Bang. Iya, disebutkan memang di Alkitab kami bahwasanya Hagar, di Al-Quran kan Hajar. Di Alkitab kami memang disebutkan bang, kalau Hagar itu adalah hamba daripada Sarah. Kalau hamba, jadi kalau kita melirik ke Wikipedia, hamba itu kan berarti budak punya tuan, kan gitu bang Juma. Iya, tapi faktanya kan tidak begitu, Bang. Faktanya Di Alkitab kami bang. Iya, meskipun tertulis, tapi pada faktanya Hagar itu adalah putri dari Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu menjadi tradisi Yudaism bahwa Hagar itu bukanlah budak. Hagar itu adalah putri seorang Raja Mesir Fir'aun. Gitu. Justru kalau kita melihat, ya Hagar tidak pernah menjadi budak, anaknya tidak pernah menjadi budak. Justru yang pernah diperbudak oleh Mesir kan kita tahu. Sampai Nabi Musa mengeluarkan mereka dari perbudakan. Begitu, Abang. Siap-siap Bang Wanda. Jadi kadang-kadang memang perbedaan seperti ini, beda iman. Walaupun sebenarnya dari Ismail dan Ishak itu satu Allah ya Bang ya, dengan Allahnya Ibrahim. Iya, satu Tuhan. Betul. Jadi kita walaupun ada beberapa perbedaan seperti yang kami tahu, kita juga diajarkan supaya tidak berbuat dosa seperti di Al-Quran juga Bang ya. Kalau ada fitnah atau apa justru jadi jolim katanya Bang ya. Iya, betul. Oke. Tapi Abang, ini, iya, oke, baik. itu aja mungkin yang bisa saya. Siap.
pencerahannya. Makasih saudara, makasih. Siap. Semoga hidayah terus Pak Bang Juma. Iya, makasih. Terima kasih Bang, sehat selalu Bang Juma. Amin, abang juga. Amin Bang. Izin turun ya Bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan. Kita kembali bahas tema kita ini. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan. Oke teman-teman, saya naikkan kembali akun saya yang kedua untuk di follow ya, di follow biar akun semakin besar, akun cadangan ini semakin besar gitu ya. Ajukan permintaan teman-teman, mari kita berdiskusi membahas tema kita ini, silakan. Ya masih kepikiran teman-teman, rekan-rekan kita tadi beda akidah, duduk bersama, dan itu mu'alaf. Lalu membahas, bukan hanya sekedar membahas, tetapi sedang nonton Bang Zuma live. Keren itu, keren banget. Mudah-mudahan bisa dicontoh yang lain. Halo, semangat malam. Diikuti akun Bang Zuma official ya teman-teman, diikuti ya. Diikuti, follow, diikuti. Silakan. Biar semakin banyak pengikutnya. Biar nanti kalau live Bang Zuma ini, Bang Zuma official ini itu bisa menjangkau akun-akun Anda. Gitu maksudnya teman-teman. Halo saudara Ror. Semangat malam. Napasnya kayak ombak. Teman-teman. Ayo teman yang non muslim, ajukan permintaan waktu kita masih ada sebelum kita tidur. Yang muslim ini ada banyak permintaan. Yang muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya dulu. Kita fokus kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Halo, semangat malam menjelang subuh. Halo. Halo Bang. Udah dinaikkan tapi diam-diam baik. Kenapa ya? Kok diam-diam Bang? Sabar ya teman-teman ya, ini banyak permintaan, jadi kita cari yang non-muslim. Monas. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Hai. Ada onde-onde kah? Naik lagi. Tadi udah dinaikkan. Halo, semangat malam. Halo, Bung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Dari Lombok, NTB.
Iya, gereja mana? Ya, Dari gereja mana? Alhamdulillah saya Islam. Oh, iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sini ada Ada moderator, Bang Arif. Mantap, Bang Arif di bawah. Silakan teman-teman, ajukan permintaan lagi teman-teman. Naik. Halo, selamat malam. Malam. Pinter juga ya kau nipu-nipu ya. Kok bisa? Pinter juga kau nipu-nipu ya cuma ya. Kenapa, Bang? Iyalah kau pinter-pinter nipu kan. Maksudnya? Lah, itu korban yang dikorbankan tuh Ishak. Mana ada Ismail? Pada waktu itu Ismail sudah diusir oleh Abraham. Persembahan terjadi sebelum ada Sudah diusir karena bohong. Anak kedua. Udahlah, kau bohong terus tragedi antara Ismail Isa hubungannya dengan Kristen agama Anda apa? Apa hubungannya? Apa hubungannya antara Islam, antara Kristen? Pasal 22. Ya. Hubungannya. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Hubungannya. Berfirmanlah Allah kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Bicara di toilet. Nggak ada hubungannya tragedi Abraham dengan anak tunggalnya dengan Kristen. Setitik pun tak ada hubungannya. Yang punya masalah itu adalah ajaran Samawi. Malam, Bang Sum. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Malam. Apa kabar? Kristen ini penumpang gelap. Bang Suma kali ini mampu berdiskusi dengan saya bertahan sampai 20 menit aja. Buktikan Anda mampu kalau ya, saya 5 menit ya. Boleh? Kalau saya berdiskusi itu, Bang, saya berdiskusi dengan orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, minimal sabar dulu. Minimal dia bodoh tapi mau belajar. Bukan kayak Anda, bodoh, goblok tapi sombong. Enggak demikian. Nah, kembali kepada tema ini. Saya buktikan kalau Anda itu bodoh. Oke. Boleh ya? Saya menjawab ya. Saya menjawab sekalian bertanya. Iya. Yesus menerima. Tunggu, sabar. Saya tanggapi tema. Itulah yang ku bilang bodoh tapi sombong. Oke? Nah, jadi gini. Ketika Yesus itu sepenuhnya manusia, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bagaimana Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa yang akan menciptakan hari kiamat. Yang akan mengadakan hari kiamat, yang akan mengadakan rubuhnya kuasa-kuasa langit, yang akan mengguncangkan kuasa langit, yang akan membuat matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bagaimana bisa seorang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya
bagaimana bisa melakukan itu semua? Sedangkan dia tak sanggup melakukan apapun dari dirinya sendiri. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma, saya izin tanggapi. Bang Suma mengatakan dengan ayat Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku melakukan sesuatu itu atas kehendak Bapa, ya kan? Bang Suma pasti bingung kenapa? Karena Bang Suma berpikir mungkin yang jadi manusia itu Bapa, Firman, dan Roh. Padahal yang jadi manusia itu hanya firman Tuhan saja yang jadi manusia. Yaitu apa? Di Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 17. Saudara bisa baca di sana. Ya, atau saya tampilkan kalau saudara pengen. Gak usah. Nah, saya ingin menanggapi tentang Yesus menerima kekuatan. Topik Anda. Ya. Bukan. Di sana bagaimana itu udah lewat. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana Anda bisa meyakinkan saya Yesus yang gagal menjadi Tuhan itu Tuhan? Kan dia gagal menjadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagaimana manusia yang tidak dapat berbuat dari dirinya bisa menjadi Tuhan pencipta langit bumi? Oke. Ya, Bang Suma, tadi kan saya sudah jelaskan Yesus itu firman Allah saja yang menjadi manusia. Nah, berarti dia bukan dia Tuhan. mengatakan sebentar, apabila dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu wajar. Contoh, jiwa Anda tidak bisa berbuat sesuatu ya apabila tidak ada roh Anda dan tidak ada jasad Anda. Nah, dalam iman Kristen meyakini Tuhan itu kalaupun hidup, bisa, yaitu Bapa saya tetap saja bukan sebagai Tuhan. sang sumber dan firman Yesus ini Tuhan enggak? Cuma kenapa nih saya masih jawab ini. Saya belum bertanya iman Yesus Anda. itu Tuhan bukan bagi Anda? Tuhan. Nah, Tuhan. Sementara tadi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Kan tadi sudah saya jawab. Oke, saya ulangi ya. Nah, Bang Suma, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apabila lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Tidak ada kehendak Roh Kudus. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Nah, firman Allah itu dikatakan Tuhan karena semua umat manusia hanya tunduk kepada satu. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Bang Suma tidak mungkin bisa dikatakan yang membuat manusia Allah, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan itu siapa? Bang Suma bertanya, saya masih menjawab. Kenapa Bang Suma ngomong? Saya bertanya apa, Anda ngoceh apa? Kenapa saya belum selesai menjawab, Bang Suma? Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan? Apa jawaban Anda? Saya sudah. Ya, ada satu. Tadi kan sudah kau jawab. Apa yang Anda jawab? Yesus, contoh Bang Suma kan? Kenapa lari ke saya? Ini contoh biar Anda gampang pahami. Bagaimana caranya Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Cara bukan Yesus menjadi Tuhan. Yesus emang Tuhan. Lah, kalau Yesus emang Tuhan, nah inilah gue bilang. Dengar dulu. Berarti Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bisa saya selesai dulu, Bang Suma? Apa yang Anda selesaikan? Kita diskusi seperti apa yang Anda selesaikan? Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Saya bertanya kepada Anda. Sementara Anda tidak mampu menunjukkan kepada saya bagaimana caranya manusia lemah Yesus menjadi Tuhan. Anda cuma mau membodohi saya. Dia kan memang Tuhan. Kalau dia Tuhan, Bos, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda tidak dengar itu? Lalu saya bertanya,
manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan. Bahas lagi ke saya. Contoh, jiwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa dari diri Anda sendiri. Saya tanggapi. Kenapa jadi saya yang jadi contoh? Oke. Tadi saya sudah jawab Anda, tapi Anda belum terima. Saya tunjukkan Anda di Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa, ini perkataan Yesus langsung. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak ini Yesus ya, menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Menurut Bang Suma, Yesus itu hanya sebatas manusia. Dia mengatakan membangkitkan orang hidup kembali ini, Bang Suma, dia membuktikannya. Bagaimana dengan Allah Anda? Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sejak Allah diperkenalkan oleh junjungan Anda. Berarti dimulai dari junjungan Anda sampai kesamaan para sahabat. Bagaimana nasib junjungan Anda, keturunannya, dan para sahabat? Bagaimana nasib mereka? Siapa yang pernah dibangkitkan? Membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan. Silakan jawab. Dengarkan saya, bodoh, bahlul, dongok. Dengarkan. Jangan kau sombong di hadapan saya. Kau tak ada ilmu. Saya tanya apa? Sama seperti Tuhan memberikan hidup yang kekal, demikian juga anak manusia. Pret! Kau baca itu. Baca apa yang tertuang kesaksian Yesusnya. Yohanes 5:36. Mujizat, kekuatan, tanda-tanda, pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai bukti kalau dia utusan Tuhan. Baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana Tuhan kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Cuples. Lain dijawab, dibahas, lain dijawabnya. Enggak usah kau bahas tentang Islam, ilmumu tidak akan pernah sampai ke sana. Dan kalaupun saya menjawab, kamu tidak akan paham. Karena Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Kamu menyembah makhluk yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bukti kamu tidak berakal. Bagaimana bisa kau paham Al-Quran? Kau selesaikan aja dulu. Yesus menjadikan dirinya menjadi seekor tokek aja dia nggak mampu. Apalagi menjadi penguasa langit dan bumi. Catat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Lalu siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Kamu kan? Manusia lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa ini kau yang membuatnya menjadi Tuhan, bukan? Mape. Nih, saya kasih lagi kesempatan satu kali. Yesus dengan mulutnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Boro-boro jadi penguasa langit dan bumi. Untuk berbuat dari dirinya sendiri aja Yesus tidak bisa. Ayo. Bagaimana caranya seorang manusia lemah yang hanya menerima kekuatan dari malaikat, tak bisa melawan ngantuknya, tidak bisa melawan rasa lapar, tidak bisa kemudian menghadapi malaikat, ketakutan menghadapi malaikat. Bagaimana bisa dia menjadi Tuhan langit dan bumi? Kamu pikir Tuhan itu seperti orang daftar anak SD? Tuhan ini Tuhan, penguasa langit dan bumi. Manusia, Yesus, bagaimana bisa menjadi penguasa? Penguasa Yerusalem aja nggak sanggup. Untuk menjadi RT saja tidak sanggup Yesus itu. Kok jadi Tuhan langit dan bumi? Mimpi kau. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya bagaimana caranya Tuhanmu, sembahanmu yang lemah selemah-lemahnya
bisa menjadi penguasa langit dan bumi. Silakan. Kau salah, kulemparkan kau ke neraka. Usahakan benar jawabanmu, usahakan benar. Tadi kan saya bertanya kepada Bang Sumo tidak menjawab. Oke, Bang Sumo bertanya lagi. Saya kasih lagi satu ayat. Dah, kau di bawah. Kau jaga celengan masjid. Kau di bawah jaga celengan. Jangan kau naik lagi. Lama pe. Bikin jengkel caranya bicara. Kayak orang berisi tapi nol. Yang berbobot sedikit kalau ada. Silakan Bung. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim non-muslim. Yang muslim batalkan dulu ya Bang ya. Sabar. Ya. Yang muslim sabar. Orang tanya gimana caranya manusia Yesus jadi Tuhan. Caranya jadi pilot sekolah SD, SMP, SMA, kejuruan, sekolah pilot, baru bisa jadi pilot. Gimana caranya bisa menjadi Tuhan? Nah, jawab. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Bagaimana caranya menjadi Tuhan, sekolah Tuhan? Bagus juga. Gimana caranya jadi dokter? Sekolah kedokteran. Makasih sahabat. Iya kan ya? Benar itu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari Kristen Abang? Ya, betul sekali. Silakan buka kamera. Buka kamera, silakan. Iya, Bang. Iya, terkait dengan Yesus, di dalam Islam kami mengenal cerita atau sosok yang hampir sama, lahir tanpa ayah, diberi kekuatan, wajar dia adalah nabi, dia rasul untuk kaumnya Bani Israel. Betul, iya. Nah, di Kristen Tuhan bernama Yesus diberi kekuatan. Lalu bagaimana ceritanya dia bisa menjadi Tuhan? Kalau dia sendiri diberi kekuatan sama malaikat. Untuk menjadi Tuhan gimana ceritanya Bang? Silakan. Apakah ada sekolah jurusan ketuhanan atau gimana? Kalau ada sekolah kejuruan, jurusan ketuhanan, banyak tuh yang mau daftar. Untuk menjadi seorang dokter kan sekolah kedokteran. Ya kan ya? Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Islam Bang? Alhamdulillah Islam Bang Juma. Alhamdulillah Islam. Masya Allah Bang Juma.
saya lihat video-video Bang Juma. Akhirnya bisa Alhamdulillah. kesempatan nih bisa ngobrol nih sama Bang Juma nih. Iya bang. Menanggapi Kalau yang Bang. lain silakan. Siap, silakan. Izin kalau ada yang mau gabung lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muslim, Bang Suma. Oh iya. Halo Bang Endi, selamat malam. Ya, mohon maaf teman-teman, kita kasih ruang untuk teman kita yang non muslim ya. Salam kenal aja yang muslim. Sehat selalu. Pantang mundur, tetap tonton di sini, kita diskusi dengan non muslim. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan bahasan tentang tema kita ini. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang bisa dibantu? Halo. Ulis, nggak ada atas nama Ulis. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Halo juga. Ya, malam Bang. Ya, malam. Halo. Dari Kristen. Ya, Ya, halo. betul, Bang. Buka kameranya silakan Bang. Tunggu bentar ya. Siap. Nah, gini aduh. Silakan Bang, silakan. Gak usah buka bisa Bang, gak usah buka bisa nggak? Di sini teman-teman mempersyaratkan buka kamera Bang. Nah, sini gelap soalnya Bang. Gak apa-apa Bang, yang penting kamera dibuka kalau bisa. Kayak saudara Petra ini rajin dia buka kamera. Buka maskermu ya. Nah tuh. Buka BH-mu. BH mulutmu buka. Bisa? BH muncungmu itu Juma coba buka. Hei Juma. BH muncungmu coba buka. Makan babi. Kau makan apa? Buka kameramu, Petra. Buka BH muncungmu. Saudaraku pemakan tai babi. Buka kamera. Udahlah, ikuti dulu. Ikuti dulu nabimu. Silakan saudara Sihol. Sihol, silakan. Buka kameranya Bang. Oi. Setengah mati dia latihan pernapasan. Hanya untuk buka kamera aja. Assalamualaikum Bang Suman. Waalaikumsalam Abang. Aku Islam. Aku kalau ada Kristen maki-maki Bang Suman itu, hatiku mangkel. Hatiku mangkel. Iya. Kok nggak tanya yang baik-baik? Iya. Kalau nggak senang Bang Suman nggak usah mendengarkan diskusi. Iya betul.
cari yang lain saja, gak usah maki-maki. Ini kan hanya meluruskan agama toh, meluruskan Tuhan toh. Iya, Tuhan yang bengkok. Iya, aku mangkel Bang Suman kalau ada yang maki-maki itu. Ya, Iya, aku dari Jawa Timur Bang Suman. Assalamualaikum, turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, kasih. Halo saudara Pompes. Halo. Halo Bang. Mau diskusi kah? Ini yang suka mempraktikkan kitab Hosea dan Amsal Yehezkiel juga ini kayak. Marilah kita memuaskan nafsu seks sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Oh, marilah. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum Bang. Siapa yang menaikkan manusia karet ini? Udah kau di bawah. Salam dari Sulawesi Barat Bang. Oke, saudaraku, jangan dinaikkan itu manusia karet. Lombet Timo. Naikkan yang agak sehat. Dia sudah bodoh, dongo, toples, kampret, sombong lagi. Udah gitu cara bicaranya bikin kesel. Kayak orang habis makan ban dalam mobil. Halo, semangat subuh. Halo. Halo, selamat subuh Bang Syuma. Subuh juga. Dari Kristen. Ya, saya dari Kristen. Silakan buka kameranya Bang, kita diskusi. Ya, kalau ikan kesini aku beli bawa. Yuk, tadi 2 rekop ikan. Ya Allah, om mabuk terus sih. Hoi. Ayo, ke Indomaret. Hoi. Apa ini? Yuk, ke Indomaret. Tuh ikan, Hei. Tuh kan dia ketawa. Gak apa-apa, mau gaya bentuk apapun gak apa-apa, memeknya sama kok. Ya, kok memek terus. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa kata dia? Hah? Bahasa apa tadi mereka? Pusing aku dengarkan dia ngomong. Transaksi dia teman-teman. Halo, semangat subuh. Ada. Masalah generasi. Aduh. Parah. Halo, semangat subuh. Halo. Transaksi skill dia malam-malam. Halo saudara. Ada onde-onde kah? Parah dia, parah. Mualaf ini teman, mualaf. Mantan biarawati. Halo.
Halo bang. Halo. Hey! Kutu menetas. Lalu belajar pegang HP. Salah tekan. Nongol di sini. Halo, semangat subuh. Ya, halo Bang Suma. Halo, dari gereja mana abang? Enggak, dari Kristen saya Bang. Oke, silakan buka kamera diskusi kita abangku, silakan. Sorry Bang, lampunya nggak terlalu terang sini. Nggak apa-apa, yang penting nampak wajahnya bang. Artinya saya tidak ngomong sama gambar. Oke. Iya. Enggak Bang, ini saya mau naik bukan untuk debat temanya ya Bang. Cuma mau bertanya. Bisa Bang? Oh, silakan. Oke. Jadi maaf dulu ya. Ini hanya bertanya aja. Ini lagi ya viral-viral ini soal Quran itu pelengkap kitab sebelumnya Bang. Iya. Ya. Kitab apa yang dilengkapinya Bang? Gitu pertanyaan saya. Iya, jadi Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan ajaran Islam yang lebih dulu diajarkan kepada para nabi-nabi. Jadi yang disempurnakan Al-Quran itu adalah ajaran Islamnya. Seperti Yesus mengajarkan Islam, Nabi Musa. Enggak Bang, begini Bang. Itu kitab yang sebelumnya apa kitabnya dari Islam sampai dia menyempurnakan Islam keislamannya begitu? Oh, kitab sebelumnya adalah kitab yang berasal dari Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi, mengajarkan para nabi untuk meneguhkan iman umatnya agar menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi saja, bukan kepada ciptaan. Silakan. Terus kalau yang kitab-kitab lain itu Bang, macam banyak kan agama di dunia ini ya Bang, bukan hanya Islam, Kristen ya, banyak agama. Iya. Gimana Bang? Ya itu dia, kalau agama ini kan berbicara mengenai runutan pengajaran. Yang disempurnakan Al-Quran ini adalah dinul Islam, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang disempurnakan. Di antaranya Islam diajarkan melalui pengajaran Torah. Dulu ada nabi bernama Nabi Musa mengajarkan Islam kepada umatnya Bani Israel dengan ketetapan berupa Torah. Itu contoh seperti itu. Silakan. Gitu. Jadi ada, maksudnya begini ya Bang, ada klaim bahwa agama itu hanya satu dari dulu, Islam. Apa itu benar? Iya, benar. Itu dasarnya dari mana Bang? Karena seluruh nabi-nabi itu mengajarkan keselamatan. Tapi bukan agama kan? Agama dong. Mengajarkan keselamatan bukan mengajarkan agama ya Bang? Agama itu penyebutan daripada misi agama, yaitu penyelamatan. Aturan-aturan yang membuat manusia selamat itulah yang disebut agama. Agama apa? Islam. Agama aturan yang menyelamatkan. Islam itu artinya selamat. Apakah para nabi mengajarkan umatnya untuk selamat? Mengajarkan.
Tata cara untuk selamat itulah yang diajarkan oleh para nabi. Maka nabi-nabi mengajarkan Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Maksudnya gimana itu bang? Yesus juru selamat jadi Yesus juru Islam. Itu bagaimana itu? Kan Bang? Islam kan artinya selamat. Islam itu selamat ya. Oh iya. Islam artinya selamat. Itu bagaimana itu sampai Islam itu artinya selamat itu gimana itu? Bang? Ya memang artinya shalom, salama, selamat. Apa shalom itu artinya? Bahasa apa itu? Bahasa Ibrani, itu bahasa Yesus. Terus kenapa jadi Islam bang? Islam kan berasal dari Arab bang. Iya, Islam itu berasal dari akar kata salam. Hanya salam, bukan selamat. Ya salam bahasa Indonesianya selamat. Salam bahasa Indonesianya selamat ya. Ya makanya assalamu alaikum apa artinya? Shalom bagaimana? Keselamatan atasmu. Salam alaikum, keselamatan atasmu. Itu gitu. Iya. Jadi Yesus mengajarkan Islam untuk jadi Islam begitu. Yes, benar sekali. Tapi di dalam ajaran Yesus itu bukan untuk agama ya bang. Saya pikir. Kata siapa? Baca Matius 5 nomor 20. Enggak ada jika hidup beragama di situ. Tapi baca dalilnya makanya. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari orang ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Jadi syarat masuk surga harus beragama. Satu, agama itu harus lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ada dua syarat yang masuk surga. Yang pertama beragama dulu, yang kedua agamanya harus Islam. Tapi Yesus nggak suruh beragama Islam bang situ. Kata siapa? Nggak tertulis. Loh, coba Anda baca Yohanes 14:16. Itu nggak ada tertulis agama Islam yang dia suruh bang. Ya kan tadi dikatakan shalom itu Islam kan? Yesus juru shalom, shalom itu Islam. Juru artinya apa? Pengajar, pembimbing, pengarah, yang memberi petunjuk. Itu kan juru salam Islam. Itu salam bukan Islam bang. Itu salam. Salam Islam, salama, aslama itu sama artinya shalom. Iya tapi bukan Islam maksudnya. Itu salam untuk sesama manusia bang. Ya, memang betul Islam datang untuk sesama manusia. Tapi bukan untuk jadi Islam begitu. Itu hanya tidak bisa. Damai sejahtera itu salam damai sejahtera atas untukmu. Nah, bukan keselamatan itu artinya damai, keselamatan. Itulah artinya Islam. Lah, itu gimana ceritanya bisa jadi Islam itu bang? Ya Islam itu akar katanya salam. Salam bahasa Arab. Shalom bahasa Ibrani, itu adalah bahasa keturunan Nabi Abraham. Ini maksudnya bang begini, Islam itu artinya Islam. Islam itu artinya selamat. Salam itu artinya selamat. Islam artinya selamat begitu. Ya, Shalom artinya apa? Tunggu bang, kalau di dalam Shalom artinya apa? Apa ditulis Shalom. Islam itu artinya selamat? Shalom artinya apa? Shalom itu seperti damai sejahtera keselamatan untuk kamu. Itu pintar. Tapi berarti bang, Yesus, berarti Yesus adalah juru selamat. Jadi Yesus bukan juru Kristen. Islam di dalam Al-Quran itu selamat begitu. Ya iya dong. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Islam gitu. Ya Islam. Selamat. Selamat. Di mana dalilnya bang itu?
Al-Quran menjelaskan pada hari Enggak, ini telah dalilnya aja. kusempurnakan. Dalilnya aja dalam Al-Quran saya minta. Tadi sudah saya katakan bahwa di Islam itu diajarkan, Islam ini disempurnakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-Ma'idah. Iya, tapi abang bilang tadi kan Islam itu apa? Selamatnya agamanya harus Islam. Terus di mana dalilnya dalam Quran begitu? Al-Ma'idah. Al-Ma'idah berapa? Al-Ma'idah ayat Jangan 3. garuk-garuk lah bang. Nggak enak Ya lah sambil dilihat. menghadapi kamu, aku gatal jadinya. Bukan, dari tadi abang ini garuk-garuk terus. Aduh parah ini bang. Al-Ma'idah berapa? Saya lihat dulu ya. Al-Ma'idah berapa? Coba di toilet. Gatal pantatku dengar kau kerjamu cuma bicara doang. Cuman modal bertanya, aku tanya, aku jawab, mutar-mutar, jadinya pantatku gatal. Coba yang sedikit berbobot, teman-teman yang ke atas. Jangan yang cuman gila bertanya. Udah dijelaskan, mutar lagi. Jelaskan, mutar lagi. Dijelaskan, mutar lagi. Halo abang. Halo juga. Kenapa Dari Kristen? Iya Kristen nih bang. Ayo buka kamera abang. Silakan. Silakan. Halo? Halo? Bang? Halo? Halo? Tuh abang aja tuh, ada tuh. Buka kameranya. Oh jangan buka kamera ini bang. Kenapa? Ini udah kena azannya I love you ini. Hah? Udah kena I love you. Apa itu? Apa itu bang? Enggak tahu aku ini. Halo Telkom. Buka kameranya silakan. Buka kamera bang. Kalau mau diskusi. Enggak bisa buka kamera ini bang. Kenapa nggak bisa? Udah kena apa I love you ini? Hah? Ngomong apa orang ini? Ada yang paham di bawah bahasanya? Halo, semangat malam, semangat subuh. Halo. Ya halo. Halo. Dari Kristen? Enggak, saya nggak bilang dari agama Kristen, saya nggak bilang dari agama Islam. Yang saya tanya Islam itu artinya apa? Saya mau tahu seberapa pengetahuan Anda. Iya, agamamu dari mana? Saya nggak berpaut. Terus Anda ditanya agamanya apa, habis itu Anda Saya nggak berpaut dari tentang agama. Sekarang saya tidak akan membenci agama. Saya tanya pengetahuan kamu seberapa tinggi? aku nggak mau peduli itu. Islam aku nggak itu peduli. artinya apa? Aku nggak peduli pertanyaanmu sebelum buka kamera. Silakan. Intinya saya tanya, saya bertanya. Buka kameranya dulu bang. Silakan. Enggak, gini. Saya nggak membenci agama.
Yang bilang kamu benci agama siapa, Tompel? Enggak, saya Saya cuma bilang, tanya, buka seberapa kamera. pengetahuan kamu tentang Buka kamera aja dulu, habis itu kita diskusi. Silakan. saya belum bisa on cam. Ini sudah bisa di sini, pembohong, pembohong, penipu. Kurangi makan babi. Jadi kalau saya nggak agama Kristen gimana itu? Nah, saya bilang kurangi makan babi. Gini, saya mau tanya seberapa Anda tidak banyak punya pengetahuanmu tentang Anda tidak punya hak untuk menguji itu sebelum Anda buka kamera. Keren kan keagamaan aku? ini. Keren kan? Itu tidak akan aku jawab sebelum kau buka kamera. Gimana dong? Ya udah, saya ngantuk. Ya, cuci kloset jangan lupa tugasmu. Saya mau menguji setinggi apa ilmumu. Kau berjawab agamamu apa aja kau nggak bisa. Kau mau menguji orang. Halo, Waalaikumsalam. Kenapa diturun dari itu? Anda pun saya turunkan. Nggak masalah bang. Cuman tadi turun siapa tuh? Sama-sama muslim bang. Oke. Baiklah bangku. Kenapa yang hadir ini kayak orang beleng-beleng semua ya? Apa mereka kurang nutrisi ya? Apa pernah makan nasi? Hanya makan pelepah pisang. Halo, semangat subuh. Hai. Halo. Nah, ini lagi. Kok pada koslet ya, teman-teman? Kemana ini? Kemana ini, teman-teman? Kemana yang lebih pintar dari mereka ini mana ya? Coba ini. Kayaknya ini pintar deh. Halo, pintar. Halo. Gimana dong? Dinaikkan di atas rada aneh. Halo, semangat subuh. Halo. Nah, kan aneh kan? Minta naik, di atas diam. Permintaan silakan. Duh, Rames. Kau tidur, Rames. Besok kau bersihkan batu nisan. Halo, saudara Ruslan. Minta maaf. Halo. Muslim saya. Oh iya bang. Sorry. Kita naikkan yang non Muslim. Oke, saya mau turun setelah. Assalamualaikum. Iya, makasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Ada onde-onde kah? Kenal suara itu. Suara aku sendiri. Telat pak, telat.
Di follow akun kita ya teman-teman, akun Bang Suma Official. Halo, semangat subuh. Ya, Dari gereja mana Bang? saya dari Islam, Bang. Oh, Masya Allah. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Tidak, saya cuman komen saja tadi, Bang. Orang yang Apa itu? tidak yang masuk ke punya Bang Zuma itu orang bisu semua. Masuk ke punya saya? Maksudnya Bang? Iya. Hah? Yang cakep-cakep tadi. Apa? Masuk punya saya gimana masuk? Halo Bang. Iya Bang. Assalamualaikum Bang. Ini pada takut itu Bang. Karena besok pagi ditanya jemaahnya nggak bisa jawab juga dia Bang. Makanya pada takut naik komal Bang. Oh gitu. Bisa jadi. Masuk akal. Masuk akal itu. Bisa jadi. Semangat subuh. Wassalam. Bang Zuma. Siap. Oh ya, saya cuman mengingatkan tadi ya Bang, orang Kristen yang nanya Islam itu artinya kan selamat, masih ngeyel ya. Iya betul. Kiana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari gereja mana? Saya Muslim Bang. Oh Muslim. Ya. Iya. Mereka tidak mengakui kebenaran yang ada di ajaran Islam, jadi berbelit-belit lah kata-katanya. Betul sekali. Halo Bang. saudara Mando. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Saudara Mandong. Nongol lagi Kak Cumi. Sopo iki? Sama siapa? Ora iso. Di mana ini, Dek? Di kantor Bang Zuma. Oh, mantap sekali. Luar biasa. Patroli? Piket. Iya tahu ada. Pokoknya gas terus. Gas terus. Jangan dikasih konten. Masalahnya tidak ada yang mau dikasih konten. Tidak ada lagi mereka. Udah punah dia. Tinggal dihitung jari. Lagi acara Bang. Lagi acara itu malam minggu dia. Persiapan besok. Persiapan. Persiapan diskotik. Persiapan sekolah besok. Sekolah. Kita sapa dulu nih. Saudara Buto. Buto atau apa ini? Beto. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma. Siap. Saya Muslim. Iya, sama saya juga. Saya mau bertanya sama Bang Juma. Saya punya teman Bang Juma ya. Ada teman saya Kristen. Ada teman saya Kristen ya. Ada teman. Halo Pak Lamsen, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Kenapa Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumaha naon? Iya Bang Zuma. Kebanyakan orang Kristen ini menderita kelas. Bang Handi.
Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, aku mau bertanya, ada tetangga saya ada, dia manjat pohon belum bisa turun, gimana cara? Lemparkan kabel telanjang Bang Andi, habis itu colok. Pasti turun. Allahu Akbar. Di mana kini Kanda? Dia kalau nyampe di kantor, selesai tugas tadi siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua pada sehat. Salam dari Ustaz Tarikan. Alhamdulillah. Beliau sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung saya konekkan ke ini. Sama siapa? Ke Abi Bahar. Mau sekali dia ketemu. Ya udah, sini saya jadwalkan. Jadi dia. Alhamdulillah. Senang kali dia. Syukur alhamdulillah. Dan katanya mau minta mobil dinas 1. Ya udah sana minta, dikasih itu. Insya Allah. Iya. Halo saudara Caho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang boleh Bang Suma. Hai, mati si kampungnya lah tari. Iya. Iya dong. Mundur di awal. Teki mundur di mana? Tengok-tengok. Di Batu. Oh di Batu. Aku di Kalimantan Bang Suma. Saya kerja di perantauan 3 tahun sudah di Kalimantan. Pengusaha dia mencakin roda makin roja, Mbok. Pengusaha kepiting Bang Suma. Make dame emang enggak Dendre. Pengusaha kepiting. Pak Kolero Bang Suma. Pura-pura nih ya. Ya, jasa yang paling. Iya, saudara Sani. Buka dia menonton. Iya, pura-pura nih. Belum mana. Kasih ya Bang Suma. Iya. Terus ulangi kasih, masalah lagi. Bisa. Yun, kita pergi Kalimantan mancing di empangnya itu Bapak Haji tadi. Halo Sani. Tidak ada oten kah? Sani. Istirahat menggidikan tadi. Ya saya umumkan dulu balik. Iya. Kasih pengumuman dulu Kanda. Teman-teman semuanya, ini sudah tanggal 7 ya, 3 hari mendatang. Insya Allah kami akan debat terbuka. 2 dari Muslim, 2 dari pendeta. Tanggal 10 Juni jam 3 sore. Live di YouTube Zulkifli Abbas, Andi Sulaiman Channel, YouTube Pusat Apologet Islam Indonesia, dan lain-lain. Jangan lupa saksikan. Dan bagi yang ingin mendukung, silakan hubungi kami ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770. Silakan kami tunggu dukungannya. Ini debat is the best. Pak Lamsin Bahu yang ikut ya? Iya, sama ada pendetanya 1. Oh, Pak Lamsin itu pasti bikin tertawa kita lagi nanti. Dan mungkin di tengah-tengah sesi ada call dengan Bang Juma masuk layar besar. Oke, siap. 86. Formatnya seperti itu. Nanti saya bertanya ke Pak Lamsen. Ya. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi apapun? Kata dia bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu kira-kira Kanda? Pengumumannya. Siap. Ya. Baik. Lanjut, saya dibawa lagi. Makasih, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Yun, kita bangsu baru lepak ambano. Baru lepak. Oke Dinda, salam sama teman-teman semuanya ya. Siap. Saya tunggu kemarin di atas di masjid, siapkan ke kepala sapi, kok tidak datang, tidak ada kabar-kabarmu. Janjian sama Topik, dia ternyata ke kampungnya. Iqbal bilang mau datang, simpankan kepala 1, tidak datang.
Begitu Bipai. Nanti pi lagi. Siap. Ya dek, baik-baik Ki. Salam sama ibu ya. Gimana sepupumu itu? Masih oten dia? Yang Sion? Iya Sion. Masih. Enggak tidak mau buka hati untuk berdialog. Tidak tahu itu belum. Tidak pernah komunikasi juga. Oh, iyalah. Sampaikan salamku, sampaikan bahwa pohon pisangnya yang dikasih simpe itu sudah tumbuh banyak buahnya. Ya, iya ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kita tutup dulu ya. Tadi itu yang barusan turun, salah satu anak didik saya di perguruan. Dia itu kelas kejuaraan ikut kemarin kelas berat, kelas bebas dia. Ya, lawannya alhamdulillah berapa kali turun naik ring dia, lawannya pada kalah semua. Keren beliau. Begitu, tapi dia di kelas bebas dan kelas berat lah ceritanya. Jarang juga yang bisa kalahkan. Beliau selain dari aliran bela diri lain, dia belajar juga di tempat kita. Alhamdulillah. Ada berapa tahun saya didik beliau ini? Ada 7 tahun kayaknya, 5 tahun, 7 tahun. Luar biasa. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa mempertebal keyakinan kita terhadap Islam, bahwa tetangga kita tidak sanggup memberikan dalil ketika Tuhannya tidak mampu lagi untuk kembali menjadi Tuhan. Tadi analogi sederhananya ketika ada orang yang menjadi babi ngepet, tak sanggup lagi menjadi manusia. Begitu dia jadi babi ngepet, nyerah dia, lambaikan bendera putih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, gimana caranya kau jadi manusia? Nggak bisa berbuat apa-apa. Harus ada orang yang mampu membuat aku jadi manusia. Baru aku jadi manusia. Untuk saat sekarang aku belum mampu. Kan gitu. Sama lah ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, siapa suruh iseng-iseng? Ada tuh yang debat kita kemarin, katanya dia, apa katanya tuh? Dia sengaja menjadi manusia supaya dia bisa merasakan bagaimana manusia, bagaimana itu yang namanya penderitaan. Jadi dia ingin merasakan bagaimana caranya sedih, bagaimana caranya takut. Ya ini kan koplak. Allahu Akbar. Memang sepaten mereka itu kalau wah, rajin ke rumahnya ibadah mereka. Wah, keren kali. Pas ditanya tentang imannya, begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu bagaimana caranya kau menjadi Tuhan? Kamu pikir Tuhan itu seperti jadi tukang parkir apa? Jadi Tuhan itu luar biasa, nggak ada bisa jadi Tuhan. Cerita bonyok itu. Makhluk lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mustahil bisa jadi Tuhan, mustahil. Mustahil teman-teman, tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang irasional, tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Sekolah Tuhan gitu? Iya benar, nggak ada jalannya, nggak ada jalan manusia mau jadi Tuhan itu nggak ada jalannya. Oh, bukan begitu Bang Suma. Lalu gimana? Dia itu memang Tuhan. Ya oke, itu konsep imanmu. Dia itu memang Tuhan. Tapi kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Oh, itu pada saat dia jadi manusia. Nah, justru itu yang dipertanyakan.
pada saat dia menjadi manusia, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Terjebak dia, terjebak. Gak bisa dia kembali menjadi Tuhan. Kenapa bisa? Lilinnya mati. Oh bukan, lilinnya tak ada yang meniupnya kan? Menyala terus lilinnya. Terjebak dia, terjebak. Akhirnya di dalam kitabnya, ya dalam Ibrani 10, 12, akhirnya apa yang terjadi? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata dia selama-lamanya duduk sebagai anak manusia. Gak bisa dia kembali jadi Tuhan. Aku sedih merasakannya. Aduh, mana? Firman itu menjadi daging. Oke, terus kita nonton nih. Firman itu jadi daging. Terus setelah itu ngapain? Bermujizat. Apa aja? Anggur, maksudnya air. Maksudnya jadi anggur dibuatnya. Oke. Terus orang mati dibuatnya. Dibuat apa? Hidup. Oke. Terus ya banyaklah pokoknya. Setelah itu ya dia menebus dosa. Oke, terus setelah menebus dosa ngapain? Dia bangkit. Terus setelah bangkit ngapain? Ya ke surga. Terus setelah di surga ngapain? Ya itu apa? Duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Terus istimewanya di mana? Kalau cuma duduk doang, istimewanya apa? Apakah dia kembali menjadi Tuhan? Mana dalilnya kembali menjadi Tuhan? Gak ada kan? Gak ada bang. Kalau begitu selama-lamanya duduk sebagai manusia, ya emang. Gitu teman-teman. Jadi ayo semangat. Tadi adik kita Dinda Yunda itu, mama beliau itu mu'alaf teman-teman. Ibunya itu seorang apa ya? Kalau nggak salah Protestan tadinya, dari Toraja. Jadi adik tadi itu ibunya Toraja, bapaknya yang kalau nggak salah bapaknya itu orang apa ya? Yun, bapak orang apa? Kalau ibu kan orang Toraja, bapak orang apa? Hah? Amerika Latin. Oh iya. Iya betul. Mu'alaf ibu beliau tadi itu mu'alaf. Masih ada sepupu sekalinya juga karyawan saya dulu. Namanya siapa tadi? Sion. Dia tuh pulang kampung. Sampai saya mau pulang. Kasih saya oleh-oleh dari kampung apa? Apa yang Simpe mau? Aku mau bibit pisang. Wah, dibawanya bibit pisang teman-teman. Dibawa pisang. Sampai sekarang tumbuh pisangnya di gunung. Sudah beranak cucu. Jadi kita ada pisang yang diberikan oleh saudara Sion. Oke teman-teman, tema ini memang agak berat. Bagaimana seorang Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, sudah dua gelar, seorang dan Tuhan, tapi nggak sanggup berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi untuk membuat dirinya menjadi Tuhan, dia nggak sanggup. Harusnya teman-teman jujur. Kenapa saya mencari dan menggali tema ini, materi ini? Karena saya tunggu orang yang jujur di antara mereka yang akan berkata, oh yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Bapa Elohim. Itu jawaban yang tepat. Gitu. Ngantuk teman-teman. Baik. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pada intinya
keberadaan kita semata-mata untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Semoga apa yang kita sajikan bisa menjadi amal jariah buat saya pribadi, amin, dan buat teman-teman semuanya dimanapun berada, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Masya Allah. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menyakiti atau menggores hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal itu harus terjadi memang. Hal itu harus terjadi. Arti daripada hal tersebut adalah bahwa saudara kita Kristen harus memang mengalami bagaimana Bible itu diungkap kebenaran di dalamnya dan pasti bersinggungan dengan hati dan perasaannya. Karena sejatinya ya apa yang menjadi rutinitas ritual kekristenan itu banyak data di Bible yang bertentangan. Justru begitu teman-teman. Jadi saya minta maaf. Mudah-mudahan saudara-saudara non-muslim kelak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Besok kita hadir lagi ya seperti tadi, tapi mungkin agak lebih cepat besok karena tamu saya sudah pulang tadi barusan, bukannya agak lama juga ya. Mudah-mudahan besok banyak pendeta atau pastor yang bisa hadir di sini. Jangan yang ngeyel kayak Rames. Rames ilmunya nggak ada, nihil, tapi lebay kayak Mape. Oke teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun mutar-mutar, ya itu karena mengikuti pola lawan diskusi gitu ya. Jadi jangan kecewa, jangan merasa apa sih ini, kita ndak tidur sampai jam sekian cuman begitu doang. Ya maaf, itu tergantung lawan diskusi gitu ya. Kalau yang datang juga berbobot, maka apa yang kita sampaikan juga pasti berbobot gitu teman-teman. Zuma baca surah Maryam ayat 71, semua mendatangi neraka. Termasuk Anda kan? Kalau kita bahas besok ini surah Maryam 71 gimana teman-teman? Temanya surah Maryam. Gimana? Boleh, oke. Ingatkan saya besok kita bahas tema surah Maryam ayat 71. Kita lihat siapa yang justru antri di neraka dengan dalil ini. Oke? Besok kita ulas. Ingatkan Bang Zuma besok atau aku buat sekarang temanya. Tembuskan 2M teman-teman. Besok ketika kita live, ini yang muncul nih. Temanya menarik bukan? Oh menarik kali. Mudah-mudahan berlomba-lomba saudara kita Kristen naik dengan tema Quran. Kita buktikan siapa yang akan membusuk di neraka. Bukan besok, iya. Tapi nanti habis salat subuh atau habis salat zuhur. Tembuskan 2M, habis itu kita tutup. Meskipun kita sudah tutup tadi, gak apa-apa. Ando besok hadir ya dek. Ando besok datang ya dek. Temanya tentang ini dek.
tentang Maryam 71 sesuai dengan catatan atau tulisan Anda di bawah gitu. Oke. Besok hadir di sini ya. Jangan besok katanya. Nanti ya. Agak siangan ya, Dek. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sebab dosa, upah dosa adalah maut. Kalian bermatian semua. Belum ada Kristen yang pindah alam tanpa melalui kematian. Berarti kalian terima upahnya berarti ya. Terima upah neraka maut nih ya. Lucu ya. Bolehlah kamu bangga dengan dalil itu kalau kalian tidak bermatian. Ini bermatian, katanya anak-anak Tuhan pewaris surga. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kalian mengalami maut, berarti kalian menerima upah dari dosa. Andai saja Yesus itu penebus dosa, berarti penebus maut. Dosa adalah maut, maut adalah dosa. Yesus penebus dosa, Yesus penebus maut. Berarti kalau maut sudah ditebus, harusnya kalian tidak mati. Kena lagi deh. Kena lagi deh. Iya kan? Upah dosa adalah maut. Maut adalah dosa, dosa adalah maut. Yesus penebus dosa, Yesus penebus maut. Maut sudah ditebus, berarti tak ada lagi kematian. Tapi Kristen pada bermatian, berarti tidak ada penebusan maut. Tidak ada penebusan dosa, cuman di prank. Cuman kena prank dia. Ayo teman, tembuskan 2M. Alhamdulillah. Baru ku bilang langsung tembus. Oke. Terima kasih sekali lagi. Nanti siang kita bahas tema kita ini. Maryam 71 sama dengan neraka. Siapakah dia yang masuk ke neraka? Kita buktikan berdasarkan Bible, berdasarkan Al-Quran. Baik, tutup ya.